Terus aku mikir kan, apakah gue NPD gitu. Terus NPD itu katanya nggak bakal ngakuin bahwa dirinya NPD. Tapi tapi kan berarti kan kayak apa karena aku tahu itu, jadi kalau gue ngaku gue NPD, orang nggak bakal mikir gue NPD. Ngerti nggak sih? Oh, ngerti. Nah terus juga misalnya kayak aku sering itu dilihat orang tuh kayak seakan-akan aku Thanos atau aku jahat gitu. Nah ciri-ciri aku NPD ini kenapa aku bakal kena jadi NPD karena aku pede parah. Tapi menurut aku emang orang tuh harus pede, karena kalau nggak pede Michael Jordan tuh nggak bakal jadi Michael Jordan, ngerti nggak? Benar. Jadi kalau Michael Jordan nih ngeliat ke kaca nih, maksud gue jadi basket nomor 1 di dunia, maksud dia jadi nomor basket sedunia. Jahatnya aku itu mungkin kayak misalnya banyak orang ngerasa aku karena aku mau jadi streaming nomor 1, aku menghalalkan segala cara dan aku kayak rela ngebacok siapapun itu. Tapi yang aku lihat ya emang yang menang adalah orang yang rela ngelakuin apapun. Kedua juga aku nggak tahu kenapa aku butuh disembuhkan dengan virus selingkuh. Karena aku nggak ada niatan jahat kayak gue pengen sakitin nih cewek, tapi aku belum ada di satupun hubungan yang aku nggak selingkuh. Tapi masalahnya selalu LDR aja sebenarnya. Nah itu mulai dari situ dulu mungkin. Baru aku mulai nih. Boleh. Kayaknya sebelum ke isu tentang apapun tadi yang selingkuh ataupun ya, apa. Ini kita unfiltered, kakak tanya apapun, no filtered, authentic, everything raw. Ini biar mungkin mereka yang ini juga mereka paham gitu. Biar mereka ya gimana. Sebelum ke isu itu, aku harus tahu sedikit background kamu. Kamu nyaman nggak Jana buat sharing? Nyaman. Sangat senang. Nggak lah bercanda. Itu NPD banget. Tapi kan aku masih kayak gini kan masih aku agak gimmickin. Tapi nggak. Aku jujur. Aku jawab jujur. Gua ini lagi jadi Muhammad Jana ya. Gua nggak mau jadi Big Mo dulu, Nice Guy Mo. Gue jadi Muhammad Jana dulu nih karena ini konsultasi beneran. Oke. Coba aku pengen kamu jelasin dulu siapa kamu, kegiatan kamu apa dan lain-lain. Anggaplah kayak aku pertama kali kenal kamu nih. Jadi coba kamu deskripsiin diri kamu sambil aku nyatet ya. Silakan. Aku Muhammad Jana, umur 22, gede di Amerika. Sampai kelas 1 SMA. Di DO dari SMA karena nggak punya adab. Poin gue SMA sampai ribuan. Karena gue misalnya kayak celana itu nggak boleh dikecilin. Itu menurut gue nggak penting dan gue terus udah di poin nggak punya etika. Abis itu hidupnya bisa dibilang relatifly mudah lah, sampai abis itu kena suatu musibah. Kena musibah, abis itu aku di situ baru belajar realitinya hidup, pahitnya hidup. Abis itu kayak akhlak tuh penting, jangan sombong gitu. Aku kuliah kira di Unsud, di Prokerto tuh aku belajar banyak juga karena di Jawa itu kan orang-orangnya sensitif ya. Jadi aku kayak mesti nunduk, mesti ini itu. Pintar dari dulu bisa bilang aku pintar. Apa yang aku mau insya Allah dapat. Abis itu aku waktu itu udah kepepet banget butuh duit, jadi aku mulai streaming itu setahun yang lalu. Abis itu streaming abis itu mulai ngerasain duit. Abis itu udah aku tinggalin kuliah karena aku masih sakit hati banget momen waktu itu tuh, waktu aku miskin tuh semua orang mandang aku kayak tai kucing. Kayak enggak, dia bukan tai kucing, bercanda itu. Kayak tai kucing gitu. Terus aku masih kesel rasa itu, dan aku orangnya itu dendaman banget, Kak. Enggak tahu kenapa. N baru saja memberikan 20.000. Semoga cepat sembuh ya dan gak nyakitin cewek lagi. Nah, ini aku ada buku Death Note. Ini isinya orang-orang yang pernah ngegores hati aku. Terus aku tulis nama-nama mereka di sini, dan aku beneran berharap aku sukses. Habis itu aku mau berakin mereka semua. Pengen aku tamparin pakai duit gue beli. Nah, terus aku dari dulu emang nggak pemalas, pekerja keras parah, dan buat yang lu ngomong kalau gue sombong sekarang gini karena nama mulai naik, aku udah sesombong ini. Bukan sesombong sih, aku cuma pede banget aja. Aku nganggapnya dari awal aku mulai streaming juga aku udah pede gini-gini. Habis itu akhirnya ngober sih, orang namanya perkenalan diri, stupid. Itu band dong, Ciron, kerja lo. Enggak bercanda tuh, kayak gitu kan. Tapi aku enggak, maksud gue oke. Nah, habis itu hubungan aku sama ibu aku itu baru dekat belakangan ini. Jadi dulu nggak tahu kenapa sama ibu kayaknya ada sumber masalah juga ya. Aku sama ibu tuh gampang banget panas, gampang banget kesel lah. Sama bunda mungkin karena dia kayak nikah tanpa izin lagi, terus kayak aku cowok kan, aku mungkin merasa kayak gue ada saingan nih, bokap tiri gue gitu.
sama bokap itu hubungannya nggak pernah deket karena emang dari kecil kan bokap gue kerja terus. Sama bunda juga nggak pernah dekat, jadi gue belajar, gue ngerasa tuh kayak harusnya kan peran orang tua tuh kayak ngasih tau di kolam dalam nih, atau nyiapin pelampung atau ngajarin renang kan. Gue tuh kayak gue dilempar ke tengah laut, habis itu gue belajar renang sendiri gitu, tenggelam sendiri gitu dah kayak gitu. Oke, tapi aku mau nanya dulu nih, tadi kan kamu bilang sebelumnya tuh kamu miskin, kamu bilang gitu kan? Sebelum streaming. Jadi aku pernah kaya, habis itu aku miskin, habis itu aku insya Allah lagi OTW kaya lagi, amin. Amin. Oke, aku pengen tahu dulu, berarti kalau ngomongin dari kecil tuh kamu asalnya orang mana? Kan kamu tinggal di Amerika tuh. Aku asalnya orang sini, tapi karena aku ngerasa aku tuh orang terhoki sedunia. Ini NPD banget, gue sadar. Diam, gue gak NPD, ini gue gak emosi ya, daripada gue ngerasa gue orang gak hoki ya gak, gue masih ngerasa gue hoki. Jadi kayak aku sebenarnya ke Amerika tuh bukan karena aku punya duit, tapi aku ke Amerika tuh karena ibu aku waktu itu kerja di Qatar Airways. Jadi kerja di Qatar Airways sebagai pegawainya tuh udah gampang banget dapat visa ke Amerika. Jadi udah visa ke Amerika, turis, habis itu aku malah overstay, habis itu udah gitu. Yeah. Kerja di Qatar Airways sebagai tiketing. Tiketing. Yeah. Oke. Berarti ayah itu ada dulu atau ayah tuh di mana sekarang? Ayah tuh, jadi waktu aku dari kecil tuh ayah tuh nggak lah, bercanda nggak apa-apa. Papa aku tuh langsung nikah lagi gitu. Waktu dulu nikah lagi berarti ada perceraian. Ada perceraian. Perceraiannya ketika kamu umur? Di perut kayaknya. Pas kamu lagi masih. Kamu tuh kelahiran 2002. Iya. Pokoknya waktu aku kecil banget deh. Berarti ketika kamu lahir kamu udah sama mama udah bercerai. Iya. Lanjut. Jadi aku gede tuh mungkin kayak nggak pernah ada figur lelaki ya. Terus aku gedenya sama tante sama nenek gitu-gitu aja. Pindah-pindah aja lah. Tapi berarti kamu orang Jakarta. Aku orang Jakarta ya. Juju baru saja memberikan 20.000. Itu si Janah juga kayaknya suka BDSM. Enggak, aku gak suka. Apaan sih? Ini psikolog beneran. Gue gak suka. Kalau itu gue jujur gak suka. Apaan sih? BDSM apaan sih? Oke. Lanjut ya. Lanjut. Ini aku sambil benerin itu biar gak keluar. Biar gak kepotong kita. Oke. Dah. Ntar dulu. Berarti ketika kamu lahir di Jakarta dulu nih. Situasi rumah kamu dulu di mana? Saya tinggalnya di mana sama siapa ketika kamu anggaplah 0 sampai 5 tahun dulu deh biar aku kebayang. Itu aku tinggal di Cawang sama nenek aku. Sama nenek aku. Terus juga ini aku nggak tahu psikis aku tuh kenapa. Misalnya nenek aku lagi sakit nih. Tahun-tahun COVID dia baru meninggal kan. 2023 lah. Itu dia udah sakitan tuh 2 tahun yang kayak ada, setiap hari tuh ada potensi dia pass away gitu. Tapi karena jadi aku pernah bilang waktu aku 2020 mau kuliah di mana, terus aku bilang aku mau kuliah di Unsud atau UI. Itu masa reaksi om aku kayak gini, siapa yang mau bayarin? Bapak lu dipenjarui. Nah itu momen itu sakit hati parah. Sampai aku rela 2 tahun nggak aku nemuin nenek aku biar gue nggak ketemu sama tuh orang yang pernah ngerendahin gue. Om ini ya? Om ini. Nah itu gue gak tahu kenapa sering banget kegores hati aku kayak. Dan aku masih kayak detik ini tuh aku masih bisa kebayang. Nih kita lagi duduk kayak gini, dia duduk situ. Terus aku masih lihat kayak ekspresi dia ketawa waktu aku ngomong aku mau kuliah. Masa orang mau kuliah diketawain karena gak bisa bayar? Kan aneh banget. Nah aku gede sama nenek aku 5 tahun sampai kelas 2 SD lah. Sampai kelas 2 SD, habis itu aku pindah ke Amerika. Kamu berarti sampai 2 tahun? Sampai kelas 2 SD. 2 SD, oke. Sampai kelas 2 SD di Indonesia. Di Indonesia, di Cawang gitu ya? Iya, di Cawang. Sama nenek doang atau ada mamah juga di situ? Bunda aku selalu kerja. Bunda kerja, oke. Berarti sama nenek dari bunda dong? Sama nenek dari bunda ya. Oke, itu tapi berarti kalau ngomongin dari ayah kandung dan ibu kandung, kamu anak keberapa? Kalau ngomongin kandung? Kandung? Aku anak kedua, kalau kandung doang. Berarti yang sama bapak sama ibu kan? Aku yang kedua. Yang pertama, ketika kamu lahir, kakak pertama ada tapi satu rumah? Kakak aku selalu tinggal sama papaku dari kecil. Iya. Nah ini juga kayak konteks pentingnya juga background ekonomi papa sama bunda tuh beda lah. Maksudnya yang kaya tuh papa, bunda tuh maksudnya nggak miskin tapi nggak kaya juga. Jadi ada alhamdulillahnya aku gedenya sama bunda karena aku belajar mandiri. Sedangkan beda banget sifat aku sama kakak aku karena kakak aku kan nggak bisa kerja lah bisa dibilang. Karena dari kecil dimanjain kayak gitu. Kalau ini siapa? Ini viewers aku doang. Sebenarnya aku lu boleh pakai topeng monyetnya enggak? Enggak, please. Lu pakai topeng monyet. Iya, please. Sampai selesai.
Thank you. Udah lanjut aja, Kak. Kenapa dipakai topeng monyet? Enggak apa-apa, biar ini aja pakai figuran. Iya. Oh, figuran. Cepet aja. Nah, ya, pakai aja. Oke, berarti kamu tinggal bener-bener rumah itu isinya kamu, bunda, sama nenek aja. Yep. Oke, kakek? Kakek pass away waktu aku kecil banget, aku lupa. Jadi belum there was never a bond gitu. Belum ada bondnya, dia udah pass away. Sedikit tanya tentang ekonomi, berarti usia 0 sampai 2 SD ekonomi kamu hitungannya seperti apa? Seperti 0 sampai 2 SD tuh kayak gini. Mungkin kalau aku ngeliat sekarang itu kayak bisa dibilang menengah ke bawah. Tapi karena waktu aku 0 sampai kelas 2 SD itu kan sama aja kayak gini loh. Kayak orang yang belum pernah makan sushi, yang setiap hari makan nasi padang misalnya, itu kan nggak pernah tahu ya gue cuma makan nasi padang nih, karena mereka belum nyobain sushi, ngerti nggak? Jadi ya itu aku di sisi itu. Terus waktu aku mulai ngelihat oh ternyata nih gue waktu itu tuh belum nggak kaya gitu. Jadi waktu itu menengah ke bawah lah bisa dibilang. Oke. Dan akhirnya kamu berangkat ke US. Ke US. Specifically di mana? New York, di Queens. Di New York. Yeah. Oke. Gimana tuh adaptasinya dari berarti kamu di New York dari 2 SD sampai SMA kan? Lama tuh. Gimana kehidupan kamu di sana, boleh di-sharing nggak? Iya aku suka banget chat. Chat aman nih gue tuh psikolog kayak gini. Chat biasanya gue yang nanya-nanyain mulu gitu kan. I like this. Jujur, aku tuh dari kecil nggak pernah ada kayak fase pemalu atau fase dibully, karena aku kan bisa dibilang aku kan ya di rumah ngobrol sama siapa. Jadi aku terpaksa mau nggak mau, malu nggak malu, mesti bikin orang-orang ini nih yang di publik ini suka sama aku gitu, teman-teman aku. Jadi aku bisa dibilang aku belajar, aku adaptasinya cepet lah. Aku maksudnya setahun langsung bahasa Inggris udah bagus, langsung keluar dari kelas ini. Habis itu aku belajar humor mereka, habis itu aku belajar menangin hati mereka gitu-gitu. Dan juga mungkin looking back at it, mungkin kayak itu sumber-sumber ini ya, people pleaser lah bisa dibilang. Aku ngerasa dulu aku agak people pleaser juga gitu. Tapi berarti kamu ke US itu sama bunda aja berdua? Sama bunda, ini real ya. Ini aku gak tahu nih. Bunda gue tuh orangnya agak kena juga kayaknya nih orangnya. Bunda, ini misalnya kakak bunda aku ya. Jangan kita ke ini yuk, bilangnya apa? Liburan. Bilang liburan nih. Packing banyak banget. Kenapa packing banyak banget? Udah kita liburannya agak lama. Visanya tuh maksimal stay 6 bulan. Itu gue pulang 7 tahun kemudian. Jadi gue ke Amerika tuh dengan mindset mau liburan. Habis itu ke sana. Bahkan gue tinggal di Amerika 6 tahun, 7 tahun. Itu bunda itu cuman di Amerika tuh 3 bulan pertama. Jan, bunda gak betah, ternyata bunda kerja lagi ya ke Qatar. Tinggal dia. Balik lagi 2 tahun kemudian. Jadi gue sendiri sama tante, sama bukan, bahkan sekarang bukan tante, temannya bunda gue. Dibilang ini tante gue. Gue kayak bunda, nyokap gue kemana? Bun, Jana gak suka, bunda gak suka bun, Jana kerja kayak gini. Bunda balik lagi ya ke Qatar. Kayak gitu. Jadi aku kayak ya udah, jadi aku selalu kayak ngejelajahin dunia sendiri lah gitu. Dan menurut kamu berarti apakah somehow kamu di pressure untuk dewasa sebelum waktunya sebenarnya? Nah, ya I like that. Ya psikolog meta banget. Aku mau bikin video TikTok satu lagi boleh nggak kak? Aku mau ngobrolin ya psikolog meta banget anjing. Gini ya. Ini sini. Kita lagi nge-live di tengah-tengah nih, gue lagi cerita-cerita psikolog, gue NPD atau enggak. Terus kayak gue ternyata psikolog tuh meta banget. Kayak kalau lu gak punya teman ngobrol, lu mesti ke psikolog ya nggak? Itu mereka pertanyaannya tuh bagus-bagus, yang high IQ gitu loh, bukan pertanyaan dangkal. Teman-teman lu udah ngereng belum, udah mandi belum, gini. Ini pertanyaannya good lah, kayak human interaction gitu kan. Meta banget nih psikolog nih, masih belum ketemu jawabannya gue NPD atau enggak, tapi kita lanjut live di YouTube. Let's go. Kalau nggak punya temen, berapa? Kak suruh fokus dulu dianya katanya tuh. Gimana dari kalian, ada pertanyaan nggak teman-teman? Apa tadi kakak nanya apa? Jadi kalau menurut kamu, ini menurut kamu dulu ya, nanti mungkin aku akan kasih kesimpulannya agak di akhir soalnya.
Menurut kamu jadi somehow kamu kayak di pressure untuk dewasa sebelum waktunya nggak sih? Iya, itu jadi waktu aku di Amerika aku tinggal sama temennya yang ya aku panggil aja tante Yanti, Om Budi, terima kasih. Punya anak tuh seumuran aku Kak. Jadi ada teman, jadi sepupu aku, bukan sepupu lah, anak mereka, tapi aku bilang sepupu aku lah, Adam. Aga ini seumuran aku, sama Adam ini 2 tahun lebih tua dari aku. Tapi di rumah itu dari kecil itu udah kelihatan ini kalau anak gede di Indonesia tuh emang lebih mateng ya, emang aku lebih mature. Tapi aku ngerasa emang aku pinter aja, ngerti nggak? Ya mungkin itu, tapi kayak ya karena ya hal things yang kayak mereka kayak anak kecil banget tantrumnya gini-gini itu dari dulu aku ngeliat kayak ini kayak ini kurang pinter atau gimana ya, kok kayak gini anak-anaknya kayak gitu. Kayak aku jauh ya gitulah intinya. Tapi ya aku ngerasa mesti kayak gitu kok, mesti dipaksa suasana situasi. Waktu kondisi. Tapi kamu kesana, mungkin kan karena aku pun nggak pernah sekolah di New York, nggak tahu. Tapi gimana kamu adaptasi sama lingkungannya? Kan orang-orangnya pasti beda banget gitu sama di Indo. Adaptasinya tuh kayak gimana ya? Mungkin kalau aku duduk, jadi nggak pernah ada detik tuh dimana aku duduk, habis itu aku mikir oke, gimana cara gue adaptasi. Tapi kan itu kan subconsciously gitu kan. Karena kan kalau gue nggak adaptasi, gue nggak punya temen ngobrol real. Karena gue nggak mungkin gue ngobrol sama tante gue, main gue. Jadi kayaknya itu selalu di alam bawah sadar aku setiap sekolah atau setiap interaksi sama manusia ada kompas di mana gimana caranya orang suka sama gue ya gitu. Nah itu tuh aku nemuin bisa dari kayaknya gue kadang mesti pintar, kadang gue mesti lucu. Most of the time tuh lucu. Nah itu jadi tapi dari dulu aku belajar kayak ngelawak sih, atau kayak sengaja ngejoksin diri aku biar mereka ketawa. Berarti antara pinter atau lucu. Tapi ngomongin academically, ranking nilai GPA gimana tuh kamu? Ya waktu aku dari SD dari TK tuh aku udah ranking 1 terus. Sumpah ini gue gak bohong. Gue mau bisa tanya TK Albaroko yang di Cawang itu. V baru saja memberikan 50.000. Terus jadi Muhammad Janah yang aku kenal ya. Kalau udah sukses jangan lupain aku. 3I proud of you. Thank you. TK ranking 1, SD ranking 1, SMP, SMA di sana tuh real. Kalau lu tanya Bang Panji besok hari Selasa aku stream sama Bang Panji. Itu orang paling pinter pasti orang Asia di public schoolnya. Kenapa? Nggak tahu kenapa orang India, Filipina, Cina, Indonesia, Thailand semuanya tuh paling pinter karena pelajarannya segampang itu nggak. Kayak kelas 1 SMA tuh baru belajar aljabar. Kelas 2 SMA baru belajar geometri setahun. Mata pelajarannya lebih dikit, nggak ada udah ada matematika, ada juga ekonomi, nggak kayak gitu. Jadi aku selalu ranking. Waktu itu pulang ke Indonesia tuh itu aku ranking terus sampai kelas 9. Dan ini ada sertifikatnya. Ntar gue liatin sertifikatnya kalau lu pikir gue bohong anjing. Saking gampangnya Kak. Di sana tuh karena aku kecil, jadi kan aku nggak tahu diri aku siapa kan. Ibaratnya aku berdiri di kapal tuh karena kalau belum ada orang tua tuh berdiri di tengah laut, berenang tengah laut tuh tanpa ada angkor gitu. Jadi sebenarnya nggak tahu kapal intinya di mana, ngerti nggak sih? Jadi berenang aja, explore lautan. Waktu karena kegampangan, aku tuh di titik aku nggak apaan sih? Gak kayak gitu gila. Lu apaan banget dah, Benz? Gak. Aku ini dulu Kak, bentar Kak. Sorry. Udah. Terus bentar ya. Terus aku tadi pengen nanya apa? Tadi kakak nanya apa? Sampai kelas 9. Oh ya kelas 9. Kelas 9, kelas 10. Aku di sana udah segampang itu sampai aku akhirnya kayak like I was smoking weed every day. Habis itu aku dan aku nelfon papa aku ke atas. Mungkin Jana kalau udah tahu tujuan tuh ke Amerika tuh sangat berguna karena pintunya tuh banyak banget. Tapi kalau lu belum tahu tujuan, itu kan mau sebanyaknya pintu, lu nggak tahu mau masuk yang mana aja, lu nggak tahu. Jadi ya gitu, jadi kayak mendingan jangan pulang ke Indonesia. Itu Jana pulang ke Indonesia gara-gara itu. Itu ayah kandung yang ngomong. Itu aku ngomong gitu ke papa. Oh ke papa, oke. Kamu panggilnya papa sama bunda ya? Atau papa sama bunda? Papa sama bunda, oke. Tapi kamu kontak sama papa? Bisa intens dari kamu kecil sampai kamu di Amerika? Enggak sih. Aku ingat dari dulu tuh aku selalu ngeliat papa aku tuh kayak superhero. Karena menurut aku dia pinter dan ya dia kaya juga gitu.
Jadi aku selalu ngeliat dia kayak superhero karena walaupun jarang ngobrol, jarang ketemu, tapi setiap kali ngobrol tuh aku selalu dapat ilmu yang bikin aku habis ngobrol tuh kayak wow gitu. Pintar juga nih orang. Tapi berarti kamu menyadari dari kecil bahwa emang mama sama papa tuh, bunda sama papa tuh maksudnya udah nggak berhubungan, kamu udah tahu itu dari kecil? Tahu. Kamu memandangnya gimana? Melihat mereka dari sejak kamu lahir, memang hubungannya dalam artian tidak in a relationship lah. Di thoughts kamu tuh apa? Di pikiran kamu tuh apa? Mungkin karena aku nggak pernah ngerasain kayak mereka waktu di fase nikahnya. Jadi kan waktu aku gede, waktu aku mulai paham tuh, aku udah tahu mereka di fase cerainya kan. Jadi aku nggak pernah ngelihat papa aku jahat atau bunda aku yang jahat gitu. Aku lebih ke ngelihat, ya aku nggak pernah kayak gitu sih. Aku lebih ngelihat ke ini bunda gue, ini bokap gue, udah. Nggak pernah kayak ini ada yang jahat. Walaupun aku tahu mungkin ceritanya gimana ya. Nggak pernah sih. Aku nggak pernah kayak gitu. Ini kalau kamu mau sharing aja ya. Tapi berarti kalau kamu tahu perpisahannya karena apa? Mungkin selingkuh. Siapa? Papa. Berarti kamu tahu itu sejak usia? Dari kecil. Dari kecil karena bunda aku tuh manggil kayak misalnya iniannya tuh ini. Kata-kata yang depannya L. Monte. Iya itu. Jadi dari kecil masa gue dipanggil ini kayak gitu. Tapi dari kecil pun misalnya aku setiap weekend main ke ke rumah papa tuh ini. Ya aku udah paham aja nih istri barunya kayak gini-gini, dan aku deket juga. Maksudnya aku baik-baik aja. Ya baik lah. Dan sampai akhirnya kita balik lagi ke masa kamu sekolah di sana gitu ya. Selain akademik, sekolah kamu ngapain aja kegiatannya selama di US? Skill apa yang kamu gain mungkin di sana gitu? Aku dari dulu emang suka banget olahraga sih. Beneran ini gue juga gue di tim bola ya. Gue ada fotonya gue di tim bola waktu gue sekolah di Amerika anjing. Aku bola sih, olahraga, main sama temen, balapan lari, main hujan gitu-gitulah. Pernah nggak mengalami bullying atau malah kamu yang melakukan bullying selama masa di US? Aku tuh bukan ngebully, tapi aku lebih ke aku nggak pernah dibully ya. Tapi aku tuh apa ya, mungkin gini, kan cara ngejokes kan mungkin salah satu tergampang adalah ngehina orang kan. Tapi kayaknya aku juga nggak tega ngelakuin itu. Jadi dari dulu tuh aku selalu ngejoksin tuh, aku selalu kayak si botak ngapain sih gitu. Nah jadi bahan ketawaannya aku, tapi aku yang ngatain diri aku sendiri. Tapi kamu berarti ada rasa, maksudnya dalam dunia sosial kamu ada rasa kasihan. Kamu bukan tipe yang kasihan. Aku paling nggak, aku bingung banget. Aku makanya kadang-kadang aku tuh nggak pengen kenal sama orang karena aku nggak mau kasihan sama mereka. Nah, kalau waktu aku udah tahu aku kasihan tuh wah. Waktu kalau misalnya backstory-nya kayak kasihan ya, misalnya aku kan kayak gini kan aku sering ngata-ngatain orang. Misalnya kayak Erio, sebelum gue tahu backstory-nya tuh gue nggak bakal kasihan. Tapi waktu gue terkenal sama nih orang kayak aduh gue jahat banget nih gitu. Tapi kalau ngomongin support system ya, selama di US kamu support systemnya siapa aja? Cewek sih kayaknya aku mami issue deh. Jadi cewek sih jadi Kak, percaya dari kelas 7. Kelas 7 kelas 8 aku tuh nggak pernah ada di fase dimana aku nggak ada cewek. Tapi bukan gue ngomong gitu, bukan gue ganteng, tapi lebih ke dan itu kan cewek-cewek sering ngomong lu problematik ketika lu butuh cewek. Terus gue balikin lu nggak ngomong sama gue, itu lu masih punya bokap, nyokap atau adik kakak lu. Gue nggak ada lu, gue ngomong sama layar, gue ngomong sama komenan kayak gini. Jadi nggak bisa dijudge objektif gitu. Tapi berarti udah mulai pacaran dari kelas 7? Bukan pacaran sih, aku bukan pacaran terus, maksudnya aku selalu ada cewek yang aku lagi deket lah gitu. Tapi officially pacaran yang ada statusnya kapan? Ya mungkin SMA ya. Tapi kelas 7 aku udah pacaran, tapi kan monyet lah ya itu kan. SMA lah. Jadi official SMA atau SMP kelas 7 nih? I would say yang my first love, I would say SMA sih. SMA ya. Berarti di US dong? Enggak, SMA kelas aku kesini SMA kelas 2. Kamu ke Indo SMA kelas 2. Aku SMA 1 semester bisa dikeluarin langsung. Tadi kamu bilang DO itu ya? Ntar dulu, sebelum ke situ, masa SMP dulu deh. Kamu kan remaja, balik lagi di US. Kalau kayak gitu, gimana perjalanan yang kamu ngerasanya? Dari SD, SMP kan mungkin ada perbedaan tuh. Dari yang kamu kecil sampai akhirnya remaja di sana, tumbuh di sana gitu. Aku karena kelas 3 SD tuh udah di sana. Jadi aku ngerasa
kelas 2 S. Aku nggak ngerasa susah sih adaptasinya, jujur aja. Aku nggak rasa susah karena di sana juga ketemunya banyak banget kan. Jadi di sana tuh bukan kayak orang bule, malah di New York tuh banyaknya itu melting pot kan. Jadi bilangnya tuh di melting pot tuh maksudnya banyak banget ras di situ. Ada orang Spanish, ada India, ada Pakistan, ada Bangladesh. Jadi ya aku main sama semuanya aja. Dan mostly kamu cocok sama yang background budayanya apa biasanya? Ada Spanish, ada hitam. Jarang orang Indonesia, karena orang Indonesia pasti ngeliat aku nakal. Gitu. Define nakal. Nakalnya tuh apa aja berarti? Define nakal. Misalnya. Aku pakai celana dipelorotin. Misalnya. Terus juga misalnya ngomong fuck. Ya what the fuck? Gitu-gitu aja tuh. Nakal nih. Misalnya lagi pakai kalung, gitu lah. Maksudnya masih nyari jati diri. Misalnya ngomong kayak yo what's good, gitu-gitu yang diseleng-selengin, gitu. Dan kamu berarti tipenya kalau di sekolah berkelompok atau kamu hanya mau temenan sama yang kayak setara atau sejenis frekuensi sama kamu, atau kamu tipenya bisa friendly ke siapapun? Aku lebih ke aku friendly ke siapapun, tapi kayak buat temen deket tuh aku milih 1-2 lah. Dan akhirnya tadi kamu bilang di SMA kan DO kan? DO. Gimana tuh ceritanya biar aku kebayang? Jadi dari awal tuh aku emang nggak punya etika Kak, bisa dibilang. Kayak misalnya guru aku waktu itu sekolah alhamdulillah di Al Azhar, Syatso Al Azhar Pejaten, tapi pada nggak DO gue, lihat gue sukses nih sekarang, gue berakin nggak lah bercanda. Jadi misalnya ada guru baik banget yang guru favorit siswa. Lu bisa banget. Gitu. Jadi gini, dia misalnya contoh aku nggak punya etika ya, dia lagi mau minta casan, HP-nya Android, itu aku nggak tahu kenapa Kak, itu dia kayak gitu. Terus kan dia tahu semuanya, kita tuh makanya iPad Apple kan. Itu aku duduk di paling belakang kelas, aku berdiri, tapi muka aku serius, nggak ada ketawa-tawa, berdiri. Terus aku ambil HP-nya, lihat Pak, nggak ada yang pakai iPhone HP kayak gini, gitu. Itu pertama. Atau misalnya pesantren kilat tuh nggak boleh bawa HP, tapi karena aku bucin banget, aku tetap bawa iPad. Besok sholat subuh, iPad aku hilang. Besok aku ditanya aja, aku nanya ke guru aku, nih guru posisinya nih guru bahasa Arab yang nggak suka banget sama aku. Guru bahasa Arab tuh masih ada, gue nggak mau nyebut nama tapi ada. Terus aku nanya cuma gini, Pak tadi pagi ke kamar aku nggak nih waktu aku lagi sholat subuh? Dia bilang emang kenapa? Terus aku lagi bikin energen. Kalau nggak mau jawab mah nggak usah Pak, gitu. Dia stres banget. Dan aku ngelakuin itu karena aku tahu dia ke-trigger. Ini aku lagi ditontonin, ngerti nggak sih? Dan ini aku tuh lagi kayak mereka semua lagi ngeliat aku tuh lucu banget gitu. Wih, langsung ketawa gitu kan. Langsung diginiin tangan aku. Jana, maksud kamu apaan aja gitu kan. Tumpah lah energennya karena di gurunya religius. Aku bilang, ya Allah Pak, ini mubazir nih Pak, gitu. Bapak kok malah gini-giniin tangan aku. Mubazir, saya siram ke mukamu, gitu kan. Siram gituin lah. Masa guru siram gitu. Aku sengaja nyebelin banget dah. Kayak gitulah, aku gak punya etika gitu. Jadi di DO. Berarti ini DO-nya bukan di US ya, DO-nya di Indonesia berarti. DO di Indonesia. DO di Indonesia. Kalau DO kan harusnya ada beberapa kali SP dulu tuh biasanya, mungkin sih. Oh nggak ada, mereka langsung DO. Mereka benci banget guru tuh. Jadi masalah gue tuh bukan kayaknya kalau gue tuh dibenci sama guru. Jadi bukan masalah poinnya, karena banyak siswa lain tuh poinnya udah ribuan juga nggak di DO. Karena guru nggak benci. Guru tuh sebenci itu misalnya lagi ini aku sengaja tetap main HP. Jangan main HP apaan. Terus aku misalnya aku tahu hal terpenting buat dia tuh misalnya orang tua. Ada satu guru yang aku tahu nih mereka nekenin banget berbakti sama orang tua. Ya ini orang tua aku, bukan aku lagi berbakti sama orang tua. Gitu nyebelin banget, aku emang nyebelin banget gitu. Terus dia kayak ya gitulah, aku nyebelin banget ya. Tapi kamu sendiri ketika ngebandingin diri kamu versi ketika kuliah di luar sama di Indo, kamu lebih nyebelin ketika kapan menurut kamu? Di Indo lah. Kenapa? Karena di Indo sosial normanya sangat ditekankan gitu. Etikanya, adabnya. Di sana kan lebih individualisme lah bisa dibilang. Tapi kalau ke guru-guru di sana kamu berani juga nggak ngebales omongannya? Berani, tapi lucu. Tapi mungkin karena di sini penyampaian aku kurang lucu ya, karena kan aku mesti belajar bahasa Indonesia lagi. Ya, jadi lucu di sana tuh di guru-guru suka sama aku, karena yang penting tuh pinter juga, karena kan jarang pinter di sana. Bercanda.
Oke, jadi kamu ngerasa kalau di luar lebih santai guru-gurunya, lebih appreciate-nya nggak? Maksudnya ngeliatnya ke kamu tuh keseluruhan gitu, nggak spesifik situasi-situasi aja gitu ya. Di sini kan selalu didebatin tuh mending pintar atau etika, mending pintar atau beradab. Oke. Nah, iya. Ketika kamu pulang ke Indo, emang itu pilihan kamu happy nggak akhirnya balik ke Indo? Happy banget lagi. Oke, kenapa? Pertemanannya tuh di Indonesia tuh lebih deep. Jadi beneran kenal, kayak gue kenal nih orang itu kayak menurut gue temenan di Indonesia tuh kenal sama ibunya, mamanya, beneran main ke rumahnya gini-gini. Kalau di Amerika tuh temen lagi di sekolah nongkrong, mungkin habis itu nongkrong ke taman, habis itu pulang udah kayak orang nggak kenal. Habis itu lulus udah beda sekolah udah nggak kenal gitu. Tapi berarti pilihan kamu atau bukan balik ke Indo itu? Aku. Kalau Bunda tuh gimana jadinya itu? Kan sempat ada di Qatar juga dan lain-lain, ikut ke Indo juga atau posisinya gimana saat kamu? Bunda ikut ke Indonesia juga. Bunda ikut ke Indonesia juga. Dan waktu SMA tuh berarti kamu kayak gimana, isi household-nya tuh seperti apa? Tadi kan mungkin nenek kamu sama Bunda. Kalau ketika kamu pulang dari US balik ke Indo, household-nya gimana? Dari US ke Indonesia juga household-nya aku tinggal sama papa aku. Household-nya gimana ya? Household-nya aku ingat. Psikisnya tuh lebih ke bokap gue kaya, gue mau tinggal sama bokap gue aja. Karena nyokap gue itu keluarganya tuh sangat kayak judgmental gitu loh. Nyokap gue kayak di apa sih, di kayak look down upon apa sih, kayak di ngeliatnya kayak nih nyokap gue nih keluarganya gitu. Merendahkan gitu. Iya, merendahkan nyokap gue mulu. Udah gue tinggal sama bokap gue. Tapi kan berarti kamu nggak pernah tinggal sama papa kan? Itu pertama kalinya dalam hidup kamu pindah tinggal sama papa. Iya, itu pertama kalinya tinggal sama papa. Tapi berarti Bunda tinggalnya sama siapa? Sendiri. Gimana pengalaman kamu tinggal sama papa? Berapa tahun tinggal sama papa? Aku tinggal sama papa tuh 3 bulan lah. Dan gimana pengalamannya? Pengalamannya aku tuh sama adik-adik aku tuh dekat banget Kak. Jadi kita berenam saudara itu kita dekat semua. Nggak pernah ada momen berantemnya. Maksudnya sedikit itulah momen berantem bisa dihitung jari. Tinggal sama papa, kalau lagi ke papanya tuh ya nggak tahu, aku ngeliat papaku sebagai kayak superhero yang kayak mungkin kayak orang ngelihat Spider-Man ya di Indonesia. Jadi kayak sekalinya ngelihat tuh kayak wow terkemana, dan momen itu bikin mereka karena jarang ketemunya. Jadi kayak nganggap Spider-Man itu orang hebat, ngerti nggak? Karena jarang ketemunya nih. Karena sekalinya ketemu juga dia ngelakuin hal hebat, ngerti kan? Ya kayak gitu sama aja. Tadi kamu bilang kan yang kandung berdua, berarti kalau 6 bersaudara tadi tiri berarti gitu ya? Iya, pokoknya kalau nggak beda nyokap beda bokap lah. Bondingnya gimana? Biasanya kan kalau sama yang tiri tuh nggak tergantung sih orangnya. Cuman kamu emang langsung dekat atau dekat sih dari kecil emang kita selalu dibilang 5 itu 1, 1 itu 5 gitu jadi kayak. Nah, papa aku tuh pinter banget nge-instill prinsip-prinsip gitu loh di kita walaupun jarang ketemu. Iya. Tapi berarti komunikasi kamu via online chat gitu sebagus itu dong? Sama siapa? Sama keluarga, sama papa. Karena kan kamu tinggal di US, mereka di Indo gitu. Enggak bagus. Jarang tapi kayak sekalinya ngobrol deep lah bisa dibilang. Iya. Jarang. Paling aku ngechat waktu itu tuh kalau misalnya minta duit gitu-gitu doang. Oke. Nah, ngomongin akhirnya kamu mau kuliah di Unsur, kamu bilang kan ya? Jurusan apa tuh di Unsur? Hukum. Kenapa hukum? Pertimbangannya apa? Karena aku ngeliat papa aku dulu hukum. Habis itu hukum itu aku mikirnya karena hukum itu kayak menurut aku tuh aku bukan orang pintar, katanya aku pinter ngide. Nah, hukum tuh menurut aku bisa kayak gitu. Kayak kalau di bisnis kan 1+1 sama dengan 2, FEB kan ada formulanya. Nah, hukum tuh kan nggak ada, bisa bilang ada rules-nya tapi nggak ada formulanya. Aku suka yang kayak gitu. Jadi apakah yang kamu maksud kamu termasuk orang kreatif gitu maksudnya? Iya. Kreatif, Iya mungkin ya. Pernah tes IQ nggak? Pernah. Berapa hasilnya? Aku tes IQ tuh waktu di Indonesia tuh aku tes IQ 2 kali. Jadi aku tes IQ pertama tuh waktu itu aku mau masuk SMA BINUS kan. Tapi karena papa aku nggak sholat dan aku maunya BINUS, aku nggak pernah sholat, jadi papa aku masukin aku ke Al-Azhar. Aku tes IQ yang di BINUS tuh 126 doang. Tapi aku bilang, lagian ditanyanya kayak siapa yang bikin lagu Indonesia gini-gini, aku mana tahu tentang Indonesia, ngerti nggak? Kalau tes IQ pakai bahasa Inggris di Amerika, sumpah Brahma genius, segala bercanda. Terus waktu itu tes IQ ke bahasa ke Bogor yang buat Al-Azhar. Itu aku sengaja nggak ngerjain. Itu aku sengaja kayak aku cepetan aja karena aku nggak mau keterima. Itu tes IQ aku 75. Tapi aku karena aku nggak peduli, masih diterima, masukin IPA lagi. Udah. Itu
itu tes IQ ya. Iya. Ada, kamu inget gak ketika tes IQ ada interpretasinya nggak dari psikolog kayak kamu anaknya gimana? Ada batu katanya. Karena banyak momen waktu itu kan aku tes IQ itu waktu aku masih belajar bahasa Indonesia lagi. Jadi ada momen dia nanya, habis itu kayak enggak Kak, sebentar, aku bisa nih gini gitu. Karena aku gedek kalau aku nggak bisa. Kayak gitu. Oke. Akhirnya tapi kamu ketika di DO itu akhirnya masuk ke mana tuh? Homeschooling. Akhirnya kamu homeschooling berapa Kaseto. lama? Homeschooling Kaseto itu lama itu setahun. Setahun lulus tapi karena Covid jadi kuliahnya tuh jadi kayak ada 2 tahun 3 tahun aku di rumah doang. Karena kan Covid, waktu itu masuk kuliah terus Covid. Oke. Terus tadi kamu bilang tinggal sama ayah 3 bulan. Terus yang tinggal lamanya tuh sama siapa berarti? Nggak tentu sih, sama tante, sama kak, nenek gitu. Nggak pernah sama orang tua. Oke. Sedikit nanya-nanya tentang orang tua lagi boleh? Boleh. Oke. Jadi overall kalau kita ngomonginnya kebutuhan emosional, kamu ngerasanya orang tua kamu tuh memberikan kasih sayang nggak sih ke kamu? Gini, orang tua zaman dahulu menurut aku gengsinya gede. Jadi kayak menurut aku ngeluarin kalimat seperti kayak kita bangga loh sama kamu, atau kita sayang, atau kamu keren. Itu tuh nggak pernah aku dengar gitu. Makanya sekarang tuh kan aku gila pujian dari mereka semua nih. Kalau mereka, gue lebih suka dipuji sama mereka gitu. Jadi nggak pernah lah, menurut aku nggak pernah. Nyayanginnya beda, mungkin nyayanginnya, anak gue perutnya udah nggak kelaparan nih malam ini. Anak gue potong rambut di tempat mahal nih, atau gue habis beliin baju anak gue nih. Mungkin itu love language mereka gitu. Tapi ya kalau kebutuhan emosional nggak pernah aku dengar kalimat kayak gitu, bunda papa parah banget. Jadi apresiasi, validasi kamu nggak ngerasa dapetin itu? Nggak. Oke. Ya. Ini agak klise pertanyaannya, keluar dari tentang orang tua dikit. Tadi kan aku ngomonginnya kebutuhan emosional. Berarti itu erat kaitannya sama cinta. Jadi ngomongin cinta dikit nih. Pernah nggak kamu merasakan cinta, mencintai ataupun dicintai, dan apa makna cinta bagi seorang Janah? Gitu. Jadi kayak momen aku merasa cinta banget tuh ini ya, waktu sama mantan aku yang SMA ya. Maksudnya itu momen pertama kali aku kaget cinta beneran, karena aku nggak tahu kenapa aku tuh cuma bisa macarin cewek yang bener, Kak, ngerti nggak? Maksudnya yang keluarganya tuh nggak ada masalah. Cemara gitu ya? Bukan cemara sih, lebih ke cewek nggak problematik gitu. Jadi kayak Nijan, jadi dia yang pertama kali nunjukin aku, Nijan, kamu tuh hebat walaupun kamu kalah misalnya, nggak mesti menang buat hebat, nyoba aja udah hebat. Misal kayak dia kayak sering banget muji aku. Nah di situ tuh aku sadar aku tuh kagok kalau dipuji, malah sekarang tuh di titik kayak, Jangan lu keren deh, kayak apaan sih lu, gue mikirnya sarkas mulu gitu. Arti makna cinta ya, kayaknya just like being there for you, I think. Like just being there for you, mau di momen lo lagi kalah atau mau lagi menang. Being there for you ya. Berarti spesifik hanya yang waktu SMA itu aja yang kamu merasa dicintai. Sekarang juga. Sekarang juga. Iya. Oke. Kamu tuh riwayat percintaan ada berapa kalau aku boleh tahu? Beneran pacaran? Yang kamu hitung official deh ya? 2 lah. Oke. Iya lah. Lu lagi nonton ini nggak sih? Pada leave. Kalau cewek nonton leave. Kalau cewek kenal gua enggak lah, 2-3 lah lu. Ya 2-3. Pilih 2 atau 3. Boleh kasih, nggak usah initial exact, tapi kayak kita namain kali ini 1, 2, 3. Biar aku tahu timeline aja sih ngomongin percintaan. Karena kan di awal kamu. Yang pertama tuh Bernadia. Namanya beneran? Bukan, maksudnya nama ini ya. Nama pura-pura. Iya. Bernadia itu aku pacaran lama tuh, 3 tahun atau 4 tahun gitu. Sampai habis itu aku dari SMA itu, dari SMA kelas 2 sampai aku kuliah ke ISMA. ISMA tuh maksudnya ke luar negeri. Iya. Nah, waktu di luar negeri aku putus, habis itu aku pacaran sama kita sebut aja namanya V kecil. V kecil itu sampai berapa tahun ya? Sampai ya recently lah, kita recently tahun kemarin baru putus lah. Berapa lama tapi durasinya? 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi kamu selalu lama nih, tahunan kalau iya. Emang aku nggak tahu kenapa mereka mikir aku jahat, tapi aku emang penyayang aja, Kak. Aku suka banget in a relationship gitu, aku lover boy. Tapi emang masalah aku jujur nggak tahu kenapa kalau misalnya lagi LDR, ya itu. Apa tuh? Kecolongan lah bisa enggak lah, kayak
Kalau lagi LDR itu misalnya kayak ada cewek yang lebih bisa bikin aku merasa disayangin atau aku lebih sayang ya lompat kapal, enggak lah bercanda. Ya maksudnya semacam itulah. Itu penyakitnya gitu. Kenapa? Oke. Tapi berarti kamu pernah selingkuh dan diselingkuhi? Aku diselingkuhi nggak pernah. Oke. Selingkuh. Oke. Berapa kali? Shit, I don't even know. Sebanyak itu? Banyak itu. Oke. Ketika kamu selingkuh, apa yang kamu cari dalam artian? Maksudnya apa yang akhirnya terpenuhi kepuasan ketika kamu mencari yang lain itu? Jadi aku sadar, aku suka banget tuh ngerasain menangin perempuan. Maksudnya menangin itu bukan ngapa-ngapain ya, tapi lebih ke gue bikin nih cewek, malah bikin nih cewek itu jatuh cinta sama gue. Gitu. Itu aku suka banget itunya. Ya. Tapi kalau ngomongin kriteria gitu ya, apakah yang jadi selingkuhan kamu ataupun jadi pasangan kamu selalu ada pola kriteria yang sama selain yang tadi tentang dia baik-baik itu ya? Maksudnya di luar itu ada kriteria yang sama nggak? Mau fisik, personality atau apapun itu? Nggak ada sih. Oke. Bisa seperti apa aja bentuknya gitu ya? Bukan seperti apa aja bentuknya, kesannya kayak apapun aku jenis maksudnya dalam artian tuh backgroundnya. Oh backgroundnya, Nggak, backgroundnya kaya. Ya apaan, gue masa salah gue ditemuin sama cewek kaya? Apaan sih, gue nggak gold digger tai. Apa ya backgroundnya? Ya tapi sekarang aku lebih lagi ya gitu, nggak ada cindo mungkin. Oke. Berarti spesifik fisik ada. Ya kurus ya kayak gitu lah. Oke. Dan sekarang berarti tapi lagi ada hubungan atau enggak? Apa? Sekarang lagi ada hubungan atau enggak? Insya Allah. Ada pasangan? Atau masih gebetan? Masih gebetan. Oke. Nah, ngomongin luka atau sakit hati atau apa, kan kamu bilang di awal banget tadi kamu orangnya tuh suka dendam gitu. Tapi kalau saat ini ada nggak konflik yang masih ngebuat kamu tuh ada dendam? Jadi aku bukan kayak yang setiap hari aku nginget semua orang ini, tapi misalnya ada yang nge-trigger aku gitu, nama atau apa, aku langsung keinget. Iya. Apa biasanya yang nge-trigger kamu? Dipandang sebelah mata sih. Apapun itu, dalam bentuk apapun itu. Misalnya waktu aku mulai streaming, mereka ngatain streamingku. Atau misalnya aku lomba nggak menang. Tapi nggak pernah ya, gue jarang banget lomba nggak menang, nggak pernah malah. Ngapain sih, aku nggak suka banget ngerasa direndahin sih. Bisa banget direndahin sih, dipandang sebelah mata. Dan sekarang ada nggak yang lagi gituin kamu? Sekarang nggak ada sih. Oh ada tuh streamer gede. You know who you are, bruh. Kamu tahu saya yang lu baru bilang gua anjing menggonggong gitu-gitu. Lo lihat nih, anjing ini bakal makan beruang kayak lo. Gua makan beruang. Siap gue jadi siluman anjing, gua makan beruang. Daging beruang gua abisin. Oke, sorry. Ya ada satu kak. Dia bilang aku anjing menggonggong, coba. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja. Kualitas bakal melihatkan lo. Kasih gua waktu aja. Tinggal mainin waktu aja nih, tunggu tengah aja. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang yang personality disorder, NPD, yang memang waktu itu kamu ingin bahas apakah ada itu atau enggak. Nah, ketika ngomongin NPD yang kamu tahu dulu deh dari internet atau dari manapun, NPD itu apa? Mikirnya pusatnya dia adalah pusat dunia. Tapi kayak gini loh, misalnya semua ciri-ciri NPD itu bisa aku counter dengan ya manusia harusnya kayak gitu misalnya. Pikir dunia itu berputar di diri aku. Lah, kalau aku nggak punya mindset kayak gitu, berarti kan aku nggak bisa. Maksudnya apalagi aku streamer gitu. Aku emang pengen dunia berputar di inian aku, ngerti nggak? Walaupun aku tahu realistisnya emang enggak, tapi kan aku mesti nge-adopt mindset itu. Terus misalnya NPD lagi apa? Apalagi ya ciri-ciri NPD banyak. Gitulah yang aku tahu intinya. Dan awalnya kan tadi kamu bilang yang bilang kamu NPD itu kakak kamu gitu ya? Kakakku yang pertama. Kakak kamu yang pertama. Gimana dia ngomongnya? Apa yang memicu dia ngomong kamu tuh itu? Karena aku sering misalnya kayak bohong buat ngedapetin apa yang ngedapetin apa yang aku mau. Tapi itu pun bisa aku counter. Karena dulu aku belum punya integritas. Aku belum percaya sama hukum alam. Aku belum percaya kayak kalau kalau sekarang tuh aku percaya kalau lu ngelakuin hal yang benar. Makanya gue nggak takut nyenggol siapapun. Karena itu yang gue omongin tuh pendapat gue dan gue jujur.
Bukan gue ngomong dengan harapan biar terkenal atau biar dipandang mereka. Gue udah ngomong gini dari hari pertama. Lu bisa lihat streaming gue pertama, gue ngata-ngatain mereka nggak lucu, sama mereka nggak lucu. Lu ramai yang nonton, tapi kenyataannya emang lu nggak lucu, anjing. Ya mau gimana? Tapi nggak apa-apa. Tadi lu pertanyaannya apa? Oke, pemicu kamu dikatain NPD karena itu kan tadi. Iya, karena bisa nge-counter. dulu aku bohong, tapi aku menurutku ya aku nggak punya integritas aja dulu. Iya. Sekarang aku punya integritas, jadi aku nggak mau bohong. Oke. Tapi ngomongin tentang jadi content creator, streamer dan lain-lain, apakah ini memang goals kamu dari dulu? Kan sebelumnya kamu mau hukum kan jurusan? Ini juga aku ngerasa tuh aku hoki banget, nggak tahu kenapa. Banyak banget di hidup ini yang terjadi tuh yang jalur langit, Kak, yang tangan Tuhan, real tangan Tuhan. Masa gini? Aku waktu itu ke Italia itu duit beasiswa. Aku duit beasiswa langsung dapat segepok. Aku nggak bisa manage duit. Aku malah daftar apa? Udah jauh-jauh ke Italia, bukannya liburan, gue daftar apa? Daftar gym. Oke, daftar gym di Italia. Daftar gym langsung 6 bulan. Kan orang gak jelas, ya nggak? Habis satu duit. Habis duit, kenal sama cewek, Kak. Ini aku ngerasa ini dikirim sama Tuhan buat jadi malaikat di hidup aku. Beneran malaikat. Aku gak bisa tidur, aku diajak tidur di sofa dia. Gitu-gitu. Terus dia cerita kakaknya itu pokoknya dicerita salah satu di keluarganya tuh ada yang influencer. Nah, aku posisinya di sini nol duit. Aku udah kayak Facebook Marketplace, aku meminta sepeda buat aku jadi sepeda ini GrabFood Italia. Aku udah apply ke kantor ya. Ditolak karena aku gak punya NPWP. Terus aku bingung, aku di bus aku cuma merenung aja, ya Allah, masa gue jadi homeless di Italia. Aku cerita kakak aku influencer, sekali post story 80 juta. Sekali post story 80 juta. Terus aku kan 80 juta sekali post story. Tergiur. Dia aja nggak lucu, gue bilang gitu. Kakak lu aja nggak lucu, apalagi gua nanti nih. Udah gue jadi influencer aja dari Amerika. Terus aku nge-review makanan. Dari Eropa aku nge-review makanan gitu-gitu. Ini ke Italia itu yang Isma tadi atau gimana nih? Isma tadi. Dari Unsud tapi apa gimana ini maksudnya? Program pemerintah, makanya Pak Nadiem Makarim, thank you change my life. Pak Nadiem, kalau nggak ada Pak Nadiem Makarim, nggak ada Muhammad Janah, gitu aja. Tapi kok kamu semangat banget ya untuk maksudnya secara academically yang ikut ISMA dan lain-lain, kamu semangat gitu untuk melakukan aku suka tantangannya, Kak. Aku tuh nggak bisa merasa kalah. Jadi aneh banget, ini sorry banget ya Unsud ya. Waktu itu aku pernah ada project officer lomba nasional Unsud hukum. Aku tadinya nggak mau jadi project officer tuh yang menjadi kepala acaranya, nomor satunya lah. Ada yang nominasiin aku. Habis itu aku dinominasiin loh. Mereka juga nominasi diri mereka. Jadi kayak kesannya kan nantang lomba dong, ya nggak? Habis itu dikasih waktu 1 hari buat presentasi visi misi. Lah aku presentasi mah. Itu aku presentasi. Aku bisa mikir semuanya. Aku presentasi. Unanimous semuanya voting aku langsung jadi project officer. Karena emang aku jago ngejual aja gitu. Mereka pikir seakan-akan habis itu aku hilang waktu aku habis kepilih. Aku rapat 2 minggu, besok kayak ini nggak penting banget rapat, gue ada eksploitasi buruh, gue rapat sampai jam 10 malam setiap hari, nggak penting, gue ngilang dari acara, gue nggak ngundurin diri sampai gue dikeluarin dari organisasinya, gitu. Tapi berarti ups and downs gitu kehidupan kamu tuh ada beberapa konflik lah istilahnya gitu ya. Ketika itu terjadi, gimana kamu survivingnya, ngelewatin masa-masa itu yang mungkin ada momen ya tadi lah konflik-konflik tadi. Biasanya kamu gimana sih cara survive-nya, sendiri kah atau ada yang bantuin? Ya sendiri sih, nangis sendiri aja. Nah ya kayak sakit hati sendiri aja dirasanya itu sakit hatinya, lapar perutnya, sedih karena kalahnya gitu. Habis itu kayak gue gak akan lagi ngerasain momen ini, gue inget momen gitu. Dan sekarang sebenarnya kalau ngomongin tentang diri kamu, pribadi kamu yang dari kamu pengen tuh harapannya apa? Kamu pengen jadi kedepannya Janah yang seperti apa? Aku pengen orang-orang di sekitar aku tuh gak pernah mikirin duit. Pertama itu aku pengen, kalau sekarang jujur kiblatnya lagi pengen buat kaya banget sih. Kaya tuh, financial freedom gitu berarti ya? Iya, enggak, bukan free doang, kayak financial kingdom. Financial kingdom, financial kingdom. Ain't no freedom, I want the kingdom, Di batasannya sampai mana nih? Karena financial kingdom bagi Janah dan orang lain bisa beda. Sampai semua orang yang udah pernah ngerendahin aku kayak sujud. Udah sih, mau udah ya lo menang gitu. Kalau masih belum gitu,
mesti aku tetap aku up terus. Ngomongin om kamu yang tadi sempat kamu bahas, itu dia juga ada teman-teman aku, mantan teman aku juga, ada semuanya. Tadi kamu bilang kalau nggak salah nenek kamu udah meninggal di tahun 2023. Iya, 2023 atau 2022 gitu. Kamu berduka nggak saat itu? Maksudnya proses berdukanya gimana? Berduka lebih ke nyesel. Lebih ke nyesel kok iya ya gue korbanin, karena aku cucu kesukaan nenek aku. Kok iya ya gue korbanin hal yang bisa bikin nenek gue senang di momen-momen terakhir dia, itu cuman ketemu gue, cuman demi ngasih makan ego gue dan pride gue, dengan cara nggak nemuin tante dan om gue. Karena kalau ketemu nenek udah ketemu mereka pasti gitu. Jadi kayak kok gue sebego itu sebenarnya hal bego gitu, dan gue lakuin itu knowing itu hal bego. Jadi selama 2 tahun nih gue, ya Allah gue jahat banget nih, tapi kayak gue kesel banget lagi sama om gue gitu, sama tante gue gitu. Berapa lama tapi berarti kamu sempat menghindar lah biar nggak ketemu? 2 tahun. 2 tahun full berarti ya? Yes, 2 tahun. Sekarang kondisi saat ini ngomongin kehidupan sama ayah, ibu, sama bunda, sama papa gimana? Paling teleponan aja. Bunda kalau bunda masih ketemu lah. Oke. Tapi berarti kamu tinggal sendiri sekarang gitu ya? Iya. Kalau sama kakak saudara, mau kandung ataupun saudara-saudara? Semuanya kecuali adik-adik aku ya. Dua adik aku misalnya Ziat sama Faro. Daus sama Surga, nama aku Daus. Surga, Daus, Janah. Urutannya dia aku boleh tau nggak? Surga nomor 1, Daus nomor 2, Janah nomor 3, nomor 4 Ziat, nomor 5 Faro, nomor 6 Hussein. Cowok semua? Cowok semua. Kayaknya mereka, kalau abang aku yang kedua ya, itu mereka ngeliat aku lagi kayak jahat sih aku ngerasanya. Kenapa? Karena aku lagi rela ngelakuin apapun demi streaming di mata mereka. Rela melakukan apapun. Apa itu tuh maksudnya? Misalnya nge-stream sama ibu. Misalnya nge-stream kayak gini, itu mereka mikirnya aku rela ngelakuin. Misalnya kayak nge-stream ya gitu, rela ngelakuin apapun. Tapi nggak ada hal yang ilegal. Maksud aku apapun yang aku lakuin tuh beneran karakter aku. Bedanya nih sekarang aku ada kamera aja. Gitu. Ngomongin ilegal, tapi pernah nggak pernah ngelakuin hal yang ilegal? Nggak usah di-sharing juga sih, cuman pernah nggak pernah aja gitu? Ya pernah. Tapi kamu ngerasa kalau usaha kamu jadi streamer itu? Nah ini jujur, terus kenapa aku juga DO dari kuliah? Karena aku ngerasa aku gila banget duit, Kak. Aku ngerasa gue kalau misalnya ada kayak nih gue korupsiin nih rakyat kelaparan, tapi gue bisa beli Rolls Royce, itu mungkin gue kali 10 tuh Rolls Royce nya, dan perut lu biar 10 kilo lu turun gitu. Terus aku kayak mendingan gue cengkring aja deh, mungkin malu-maluin dan mungkin kayak streamer nggak beri jasa gitu, tapi seenggaknya kan halal gitu kan. Seenggaknya aku makan jatah yang emang buat aku gitu, bukan aku makan jatah rakyat atau apa. Coba kita tanya ke penonton streamer, ada yang mau ditanyain nggak dari mereka? Dari kalian ada yang mau ditanyain nggak? Ada nggak? Siapa tahu ada gitu. Karena dari aku udah sedikit ada analisis. Ada, tapi ntar dulu, siapa tahu nih dari yang lain ada yang skip gitu aku tanyain. Dia ADHD nggak tuh, dia nanya katanya. ADHD, ADHD itu gampang banget, Kak. Tapi aku juga aku bisa counter semuanya gitu. Nih, misalnya mereka mikir aku ADHD karena aku misalnya lagi ngomong gini, habis itu ada topik, habis itu aku langsung mikirin topik ini, habis itu aku mikirin topik ini. Tapi kan emang streaming, itu kan aku selalu mikir, aku nggak mau jadi streamer lain yang kayak gitu ya guys ya. Ya kayak aku mau on fire gitu loh, topik ber gitu kan semua customer aku. Kamu pernah ikut bukan ikut sih, sebenarnya tes ini udah nggak terlalu dipakai di psikologi, cuman aku pengen tahu aja, siapa tahu kamu pernah tes MBTI gitu, pernah tes? Pernah, tapi itu kurang valid. Emang kurang valid. Iya. Kamu apa? Waktu itu NFP aku. Itu kapan terakhir tes? Waktu abang aku habis manggil aku sosiopat sama NPD, aku langsung tes aja MBTI itu. Tapi cuman itu doang ya kamu pernah tes ya?
Iya, itu doang. Oke. Kalau love language pernah tes juga nggak? Ini juga bukan psikolog sih sebenarnya yang bikin. Love language aku kayaknya nggak tahu deh aku physical touch-nya ya. Physical touch. Iya. Tapi nggak pernah ikut tes-tesannya ya? Kayaknya kalau aku jujur aku nyayang ini dengan cara physical touch, tapi kayak dan words of affirmation sih itu. Oke. Nah, balik lagi. Itu boleh sambil minum macanya loh kalau kakak mau minum. Nggak apa-apa, tadi ada yang tulis psikolognya kasih minum, udah dikasih guys. Iya, gue kasih ini chat. Oke. Terus. Oke, pertanyaanku adalah berarti menurut kamu pribadi kan itu dugaan orang lain tuh kamu NPD. Kamu rasanya kamu NPD atau enggak? Kalau jujur ya. Enggak. Oke. Jujur ya. Jujur enggak. Jujur enggak sih. Enggak sih, aku ngerasa emang aku mindset winner aja, harusnya kayak gini gitu. Harus you gotta have an ego. Justify your ego though. Make sure aku mikir aku sehebat itu, tapi aku juga kerja keras biar aku sehebat itu. Jadi ini kayak level-levelan gitu sebenarnya. Saling simbolisis mutualisme apa gitu. Tadi kita sempat ngobrol ini sebelum stream ini, tapi aku pengen tanya, kamu kan goalsnya tadi lebih ke duit istilahnya. Aku pengen punya financial kingdom. Tapi kalau ngomong di social media kan memang kita banyak sama angka kan. Saya ngeliat followers udah berapa banyak dan lain-lain. Kamu peduli gak sih dengan hal tersebut? Aku gak pernah peduli. Ini viewer karena aku dari aku nge-live 20 sampai misalnya sekarang aja aku gak tahu, aku gak pernah. Gak pernah aku nyalain. Karena aku pengen ngerusak itu kan. Ini fansnya Dian Kate gitu-gitu pasti mereka bilang viewersnya sepi. Guys, angka itu bro, kalau aku ngebolehin angka dan statistik ngedictate hidup aku harusnya gak ada di titik ini gitu. Harusnya aku tetap di Prokerto misalnya. Aku harusnya waktu itu aku nggak bisa ke Swiss. Kalau masalah probabilitas aku dengerin gitu. Jadi emang statistika tuh nggak pernah ngaruh, angka tuh nggak pernah ngaruh. Aku cuma ngelakuin apa yang semaksimal mungkin. The numbers will follow aja. Udah. Karena ini mau sharing dikit. Waktu kamu kontak aku tuh aku inget banget TikTok dia itu followersnya kayak 50k, 60k kalau nggak salah. Tadi sekarang terakhir chat udah 100k gitu. Aku kira kamu tipe orang yang bakal celebrating itu ketika kamu achieve certain number, tapi kamu ternyata nggak itu ya. Enggak lagi, jujur enggak sih. Jadi yang penting kamu coba gitu ya. Iya, apalagi kalau nambah TikTok ya. Mungkin kalau subscriber 100 kan nanti aku mau celebrate buat ada storyline-nya, buat for the art lah gitu, for the art. Tapi kalau misalnya cuma TikTok tuh paling hampa lah menurut aku. Followers TikTok nggak ada isinya, kopong menurut aku kopong gitu. Oke. Nah, balik lagi ngomongin ke diri kamu sekarang. Tadi udah ngomongin nanya cita-cita dan lain-lain, harapan sih. Tapi di tahun ini dulu deh, ada goals nggak tahun 2025 ini? Umrohin bunda sih, bunda sama punya mobil. Udah, 2 itu sih. Tapi kamu berarti sedekat itu ya sama bunda ya? Enggak, tapi aku ngerasa kayak I owe her everything aja. Gitu. Aku pengen ngasih kayak pengalaman terbaik lah gitu buat dia di sisa hidupnya. Tapi berarti overall, kalau kan dari tadi kita banyak bahas keluarga. Ketika kamu ngomongin keluarga, di hati kamu yang kamu rasain lebih ke emosi netral, positif atau negatif sebenarnya? Sedih. Negatif in a way atau gimana? Sedih tapi bukan karena situasinya, sedih cuman karena aku belum bisa berdampak gitu. Jadi salah satu alasan aku gak mau tinggal sama bunda tuh karena aku gak mau sedih 24 jam. Jadi aku ngerasa tuh waktu aku nikah sama bunda itu bukan aku gampang marah kak, tapi karena aku faktor sedih. Misalnya aku dengar kalimat kayak aduh Jan pengen jalan sekarang ke busway tapi masih panas nggak ya? Itu aja bisa bikin aku kayak ngapain sih cerita sama Jana kayak gitu loh. Malah bikin Jana sedih karena Jan mau bisa bantu, ngerti nggak sih? Kayak gitulah. Misalnya kayak mau makan tapi kayak Jan mau makan tapi kantin lagi mahal lagi, misalnya kayak gitu kan kayak ngapain dah kayak terus Jana gue gedek sama diri gue sendiri karena fuck gue cowok, kok gue nggak bisa bantuin dah ini orang gitu. Gitu. Tapi kamu sendiri ada nggak pengalaman situasi hal dari spesifik orang tua atau keluarga yang belum kamu maafin? Mungkin perilaku mereka yang sampai hari ini kamu belum bisa move on atau maafin gitu, ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada? Ada sih. Ada atau nggak ada nih? Tapi yang ini aku nggak bisa sebut untuk.
Berarti aku sedikit biar tahu background ya. Mama kamu udah nikah berapa kali berarti? 2. Bunda 2 kali tuh yang sama ayah kamu? Sama ayah yang pertama, bunda, papa tiri yang kedua. Oke. Menikahnya kapan sama papa tiri? Waktu aku kelas 7. Kelas 7. Kelas 6, kelas 7. Berarti kamu lagi di US sama mama juga lagi, bunda lagi di US juga. Oke. Itu mungkin ada faktornya juga. Aku lagi kelas 6 SD kan dia balik lagi tuh. Maksudnya waktu dia kerja di Qatar dia tiba-tiba balik. H+1 dia baru balik ke Amerika. Enggak, H+1 jam dia balik. Dia mendarat di Amerika langsung kemana? Ke masjid. Langsung ngapain? Nikahin orang ketemu dari Facebook. Oh, oke. Tanpa, dan aku nggak taunya dari mana? Facebook Messenger. Aku tahu dari orang yang aku tinggalin lagi. Jan, bunda kamu udah nikah loh. Wah. Gitu. Aku jadi kayak ya mungkin aku waktu itu aku nggak tahu aku kesel dan marah, tapi mungkin kalau sekarang aku lihat kayaknya gue kesel deh gara-gara itu karena dia nggak izin gitu kan. Itu real anjing. Dia mendarat H+1 jam dia langsung ke masjid nikah. Besoknya gue bilang, bunda udah nikah. Masih sampai saat ini nikah? Enggak, cerai abis itu. Oke, cerainya kapan? Kayak setahun nikah. Berarti sekarang bunda nggak sama siapa-siapa? Enggak sama Pak Apri juga ya, apaan sih. Oke. Kalau papa berapa kali riwayat pernikahannya? 4. Oke. Boleh sedikit dijabarin nggak? Sama bunda tuh keberapa berarti? Ke-3 sama bunda. Oh, berarti ke-1 udah pernah ada, kedua ada, bunda ke-3. Terus yang sekarang yang tadi kamu bilang? Yang sekarang juga udah pisah. Oh, oke. Oke. Menurut kamu pola hubungan bunda dan papa yang mungkin hubungan percintaan mereka tuh complicated berdampak nggak sih ke kamu? Atau kamu cuma sebagai kayak penonton aja melihat konflik tersebut yang complicated? Complicated itu aku ngerasa aku penonton pasif aja sih. Penonton pasif aja sih. Iya. Berarti nggak berdampak ke kamu ya? Lebih ke aku ngeliat hubungan mereka ya, lebih ke aku ngeliat kayak ini hal-hal ini the don'ts, kan ada do's and don'ts. Nah ini the don'ts nih gitu. Aku lebih ke ngeliat nih jangan kayak gini berarti dari segi bunda, dari segi papa gitu. Jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Oh iya, ternyata kakak bilang aku pengen nikah, masa aneh gak sih? Apa? Aku pengen nikah, aku pengen banget punya keluarga. Kamu pengen banget nikah? Iya. Kemana aku pengen banget punya anak dibanding punya istri. Kenapa? I'm gonna do things right aja. Udah gitu. Kita ini contoh aja ya, situasi ya. Kamu lebih memilih mana? Ketika kamu menikahi perempuan yang benar-benar kamu sayang, tapi misalnya ternyata dia nggak bisa punya keturunan. Atau ada nih yang mau nikah sama kamu nggak terlalu sayang sama si ini, tapi dia bisa fix banget bisa kasih kamu keturunan. Yang mana yang akan kamu choose? Yang jujur kalau masalah cewek, aku nggak mikir yang aku sayang, lebih ke option terbaik buat aku. Jadi cewek yang paling bener lah. Udah. Jadi sayang tuh mungkin faktor nggak penting aja gitu buat aku, karena kalau sayang tuh bakal kayak gini lah, pudar, habis itu sayang banget, habis itu ini. Tapi kan kalau orangnya bener, you'll make things work. Itu kayak komitmen aja. Orangnya bener tuh gimana? Define bener. Cewek bener tuh misalnya kayak nggak punya mantan. Beneran? Kamu pengen cari yang nggak punya mantan? Bukan nggak punya mantan, lebih ke cewek yang nggak suka dugem, yang nggak mau terkenal, yang nggak butuh validasi cowok-cowok online, yang nggak butuh validasi komen, yang secure sama dirinya, yang kehappyan hidupnya tuh udah dapat dari spending time sama keluarganya gitu-gitu. Cewek bener pada dasarnya aja. Kamu akan memilih deket sama cewek yang tahu kamu sebagai jannah atau nggak tahu kamu at all? Yang nggak tahu kamu aktif di TikTok, media sosial ya, dia nggak kenal intinya gitu. Kamu awalnya berarti kayak orang yang suka sama aku awalnya karena aku nice guy Big Mo misalnya, atau kayak nggak kenal bisa kita kenalan. Nggak ngaruh sih kak, jujur aku nggak ngaruh kayak dia tahu aku atau enggak, tapi yang aku penting tuh dia cewek bener atau enggak. Gitu. Berarti siapapun itu dari mana backgroundnya kamu bisa terima aja selama dia orang baik istilahnya gitu ya. Berarti kamu sekarang lagi kan tadi ada gebetan, lagi proses menemukan, sedang berada di hubungan yang lagi proses. Rafa CR baru saja memberikan 50.000. Rafa. Kakaknya mode tuh. Lagi proses
Balikan. Oh, oke. Sama ya? Lumayan. Yang V kecil tadi. Bukan? Lagi nyoba, ya. Okay. Sama itu? Iya. V kecil tadi? Iya. Oke. Itu kamu hubungannya 2 tahun? Dari kapan sampai Ini kapan? gue masih jujur soalnya gue gak bisa jadi big mo gitu. Gue gak mungkin ngetol. Apa? Ini hubungannya dari kapan sampai kapan? Dari yang Eropa itu. Dari yang Eropa itu sampai itu. Iya. Karena dia yang kayak ini semua, maksudnya dia yang ngelihat aku tuh sehebat ini sebelum aku dapat ini semua, Kak. Jadi nah itu cinta tuh gitu. Kayak dia dari tatapan matanya, dari dia nge-treat aku tuh seakan-akan aku Superman dari dulu gitu. Itu yang bisa bikin aku masalah bisa sepede itu mulai ini semua gitu, karena kalaupun masih viewersnya dikit atau komen saya negatifnya, kalau aku ke dia tuh dia tetap kayak bisa memandang aku sehebat itu dan sekeren itu. Iya gitu. Ini semua mah datangnya setelah itulah gitu. Tapi berarti dia di Eropa apa di sini? Di sini. Oke, di Jakarta juga. Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Jadi keinget. Oke. Iya. Oke, tapi kamu berarti ini hitungannya LDR atau enggak menurut kamu? Kalau Surabaya Jakarta. LDR lah. LDR. Dan kamu kan tadi bilang kamu punya struggle ketika LDR. Gimana cara menghindari struggle itu? Kan ketika LDR katanya kamu bisa berubah. Bahkan nggak ngasih peluang sih. Misalnya kayak diet susah, tapi lebih gini. Kalau ada makanan di sini itu diet susah, tapi kalau nggak ada makanan di situ diet lebih gampang, ngerti nggak? Karena nggak ada opsi buat ngambil makanan itu. Nah aku lebih ke gitu, lebih ke nggak ada opsinya buat ngambil makanan itu. Oke. Iya. Berarti aman dong hubungan kamu sama dia, eksklusif untuk kalian berdua, istilahnya nggak ada. Iya. Diharapkan tidak akan ada orang ketiga dalam artian gitu. Benar. Oke. Nice. Dari yang lain ada itu nggak? Atau mau aku kasih analisis sementara aku dulu? Gimana Chat? Ada pertanyaan lagi nggak nih? Ada pertanyaan lagi dulu kah? Ada pertanyaan lagi dulu kah? Atau dari Dapin? Mungkin? Ada pertanyaan nggak? Ini viewernya Jana beneran? Iya, ini viewer aku awalnya. Oke. Viewer aku awalnya. Nah, aku big on loyalty lah. Maksud aku, jadi orang-orang nggak bisa mikir aku kacang lupa kulit gini-gini, karena pasti viewers aku yang aku value opininya viewers aku yang pertama. Karena mereka udah nonton aku dari aku bukan siapa-siapa gitu. Jadi kayak dia viewers pertama gitu-gitu. Oke. Soalnya kalau di psikologi itu sebenarnya untuk kayak menetapkan diagnosa tuh nggak harus spesifik orangnya doang. Kalau ada kita bisa wawancara orang terdekatnya itu lebih bagus. Boleh nggak aku tanya dia? Boleh. Pin, lu jawab jujur ya. Namanya siapa tadi? Copot ini lu copot. Copot ini lu copot ini lu. Jadi kamu keringetan gak sih pakai topeng? Tuh. Aman. Oke. Jadi kamu viewersnya Jana. Iya. Sejak kapan? Sejak setahun lalu kali. Setahun lalu. Pertama kali nonton kontennya Jana yang mana? Dia lagi nge-live di kosan, terus dia dikata-katain. Oke. Tapi dia malah pede. Oke. Dan di otak kamu apa? Tentang Jana. Dia nge-live dikata-katain, di otak kamu apa? Ini orang nggak bisa baper, terus lucu. Oke. Oh, kamu menganggap Jana lucu? Iya, berarti? terus nggak bisa baper, nggak bakal baper. Oke. Dan pertama kali akhirnya kamu di-approach sama Jana tuh gimana ceritanya? Gara-gara aku ngatain dia. Oh, kamu ngatain dia? Ngata-ngatain apartnya, kosannya jelek gitu-gitu. Oke. Makannya apaan sih, makannya tahu doang. Oke. Terus Diajak sama dia nge-live di kosan, tapi aku nggak berani. Oke. Aku nggak tahu sama kosan dia. Nggak tahu lagi. Gimana waktu itu? Waktu itu kan akhirnya nggak jadi aku nge-live. Terus Oke. baru ikut pas dia baru ke apart. Oke. Soalnya aku udah mulai berani kan. Oke. Tapi emang ketika kamu tadi ngatain lah istilahnya, beneran ngatain atau bercanda doang? Aku ngatain soalnya dia udah tahu pasti yang ada di otak dia tuh pasti viewer pada bercanda. Oh, oke. Mau bercanda. Oke, emang bercanda gitu. Tapi akhirnya kamu berani ketika Jana udah di apart. Iya, udah berani. Tapi sebelumnya di kos berarti. Di kos. Oke. Kenapa pindah akhirnya? Dikeluarin. Dari kos? Beneran atau bohongan? Beneran. Oke, karena aku terlalu berisik dan ngerokok. Oke. Ribut nggak tapi dikeluarinnya? Maksudnya dalam artian konflik gak? Nggak konflik, mereka ngasih aku cuman H-3 lah buat keluarin. Tapi lebih ke aku sakit hati dan aku dendam aja. Terus misalnya ada laundry itu, aku laundry tuh utang 600.000, 700.000 nggak aku bayar sampai sekarang. Mau orang yang ngechat nih bulan Ramadan nih berkah nih kalau bayar laundry, nggak akan
Gak akan gue bayar. Mau gue udah triliuner gak akan gue bayar. 600.000 gak akan gue bayar. Kenapa tuh gak akan dibayar? Lah dia ngasih gue 3 hari doang. Dia gak mikirin gue. Ngapain gue mikirin dia? Waktu itu gue panik. Gue nginep di rumah temen gue, Cody. Seminggu lebih lah. Karena gue nggak manusia H-3 dikasih waktu keluar. Itu gue masih ada kosan tuh masih habis semingguan lah. Ya udah, gue sakit hati. Gue nggak bakal gue bayar itu. Nggak bakal gue bayar. Tahun berapa sih itu di kosan? Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Ya, baru pindah ke apartemen ini kapan berarti? Januari. Oh, Januari. Baru 10. Banget ya? Oke. Terus di otak kamu, Jana, ketika tahu Davin itu apa niat kamu ngajak dia live bareng deh sini gitu? Di otak kamu gimana? Ya ngobrol aja, ya have fun aja. Aku suka banget sama orang. Aku bisa menerka gitu loh, Kak. Kayak orang yang aku sambungin tuh yang mana, yang menurut aku lucu siapa gitu. Dan aku kan kayak gini kan, yang aku korbanin kan adalah hubungan-hubungan personal. Karena kalau mau nongkrong pun kan, kan jadi hidup aku tuh 24 jam gini, yang semua aku mesti pikir dari aku bangun. Oh, nanti malam nge-live-nya apa, sama siapa. Ed Hilman Supra baru saja memberikan 50.000. Lu baper kalau apa, Mo? Gak nentu, men, gak nentu. Bisa gue dari tatapan mata bisa baper. Nggak tahu deh, kalau gue beneran tahu nih orang beneran mandang gue serendah itu langsung terukir anjing, nama lu ngentot. Sorry Kak. Terus iya, aku nggak tahu ya, aku ngundang aja. Aku berinteraksi aja sama manusia gitu. Karena aku kan terlalu kayak gini. Tadi menarik yang kamu bilang, kamu mengorbankan banyak hubungan kamu yang di luar internet lah istilahnya. Nah, connect kamu, komunikasi kamu sama teman-teman di luar social media sekarang gimana? Baik, yang ngedukung aku dari awal pasti ngedukung aku dari awal, tapi yang ngerendahin aku dari awal ya sekarang aku udah nggak temenin gitu. Yang ngedukung dari awal, tapi kan beda. Kayak mereka nggak mau ada di stream, sama mereka nggak dukung kan beda gitu. Kalau aku bisa kerasa lah, maksudnya yang ngedukung aku yang beneran mau aku menang, tapi mereka emang nggak bisa ada di stream aja karena kan beda tujuannya, dan gue respect itu dong gitu. Ya gitu, tapi banyak yang aku cut off. Mungkin ya banyak lah. Tapi kalau kamu sendiri temenan lebih banyak sama sesama jenis atau lawan jenis? Sesama jenis, karena aku nggak bisa, menurut aku nggak cowok sama cewek nggak bisa temenan lah. Apalagi aku kan, paling aku nggak bercanda juga, nggak mungkin lah, nggak mungkin gila. Nggak mungkin. Balik lagi ke Davin dikit boleh ya? Obrol udah kenal Jana gimana jadinya? Ya nggak tahu, dia jadi sering cerita gitu, dikira cerita-cerita yang nggak semua tahu lah, maksudnya dia cerita mulu, jadi terbuka. Jadi kalian maksudnya koneksinya jadi deket dong, jadi kayak teman deket gitu? Lebih temenan lah, aku nggak ya temen lah. Kamu ngerasanya gimana? Ya temen doang, rasanya temen aja. Mereka nggak suka sama aku. Nggak lah. Bercanda. Ya, itu bercanda. Ya. Oke. Tapi balik lagi berarti ya, kalau ngomongin tentang friendship sekarang kamu aman ya, punya support system ya? Aman, friendship tuh selalu aman Kak. Maksudnya aku friendship yang meant to be in my life. Aku I'm a big believer in the people who are meant to be in your life tuh will be in your life gitu loh. Jadi bukan mereka ada di hidup lu kalau lu kerja jadi pengacara ya, atau mereka ada di hidup lu kalau lu kaya atau kalau lu lucu ya. Ya mereka ada di hidup lu karena lu nya aja. Mau itu lu lagi gembel atau lagi kaya. Jadi ya aku aman banget gitu. Apalagi cowok kan nggak mesti ketemu peluk-pelukan. Cowok kan bahkan dari segi kolan aja, cuma kalau lagi bingung, lagi mumet pala kan bisa tali rapia yang ini jadi lurus gitu, bisa dibilang dengan cuma fit kolan gitu. Ini belum masuk ke analisis, cuman aku ngerasa nggak tahu ya, aku ngeliat kamu dari riwayat cerita kamu tuh orangnya sangat adaptif gitu. Kamu dari awalnya orang Jakarta, pernah ke US, kuliah di Purwokerto kan, Unsud Purwokerto kan, terus pernah ke Italia juga, terus Jakarta. Maksudnya itu banyak background budaya. Mungkin kamu bisa sharing tips and trick atau gimana adaptasinya ala Janah itu untuk dengan benar-benar sebeda-beda itu soalnya background kamu. Tips and tricks ya. Tips and tricksnya adalah lu bakal ngelakuin, otak lu bakal ngelakuin kalau lu udah gak ada pilihan. Jadi bahkan lu eliminasi semua pilihannya. Jadi misalnya kita berdua di Italia atau kita berdua di Amerika, otak gua nggak bakal, Jan, ayo nih lu temenan sama orang baru dong, sama teman orang India, coba lu tanya. Karena otak gua tahu, kalaupun gua nggak temenin tuh orang India, gua masih ada dapin. Jadi lu hilangin
dapinnya gitu. Misalnya gue pengen deh kaya, gue pengen bikin bisnis, tapi lu masih dapat uang bulanan, ya lu potong uang bulanannya, nanti otak lu bakal kepikir, bakal kepaksa. Jadi paksa aja, paksa diri lu gitu. Oke. Ngomongin dikit tentang extrovert, introvert. Kamu ngerasa kamu apa? Lebih ke arah yang mana? Extrovert sih. Extrovert. Aku suka banget gitu interaksi manusia tuh. Oke. Yeah. Kayak misalnya kamu ketemu aku nih, abis nanti aku pulang misalnya, kamu akan lebih ke recharge atau akan lebih capek? Tapi nggak bisa objektif. Kenapa? Karena pasti aku setiap abis end stream tuh aku drain. Pasti aku baunya gitu. Karena kan ini I have to put on a show gitu kan. Walaupun ini authentic, tapi ya masih agak gue lebay-lebayin dikit. Nggak mungkin gue lagi nongkrong. Jadi gini kak, jujur gini kan nggak mungkin gitu. Kan ini karena lagi streaming aja. Iya. Gitu. Oke. Berarti ada momen bisa drain juga dong. Iyalah. Sangat. Tapi ya gitu. Tapi kamu rechargingnya itu memiliki me time atau ketemu orang itu malah jadi recharge buat kamu sebenarnya? Gue lebih pengen dipeluk sih jujur. Kayak dipelukin tapi cewek diem aja gitu. Jadi dipeluk dari belakang. Jadi kayak bunda gue dulu waktu kecil tuh. Pelukin gue dari belakang, tapi gue maunya sambil main TikTokan atau apa gitu. Jadi tetap pengen ada orang sebenarnya gitu ya? Iya. Ya. Oke. Coba dari kamu ada yang kamu rasa kamu butuh ceritain ke aku nggak? Kan dari tadi aku lebih baik nanya. Cuman siapa tahu pertanyaanku tuh nggak menggali semuanya tentang kamu. Jadi dari cerita kamu ada yang apa lagi ya? Udah sih tadi itu pertanyaannya tadi good banget, maksudnya deep. I feel like you have all the context sih sekarang. Udah tahu backgroundnya. Semuanya oke sih. Oke. Kalau gitu aku kasih analisisku dulu ya. Yes. Cuman balik lagi disclaimer mungkin buat viewer saya Jana juga bahwa konseling psikologi itu idealnya pasti panjang gitu pertemuannya ya. Bahkan tuh biasanya juga harus ada tes psikologinya gitu. Dan biasanya nggak di live stream kayak gini gitu ya. Tapi pasti lebih private lah, privacy kayak gitu. Cuman ini jadi analisis yang aku kasih dari yang Hilma Zupra baru saja memberikan 50.000. Kak tolong pelukmu dari Bella Kang. Gitu, Davin silakan Davin. Gitu. Oke, udah ready? Bentar kita ini lagi. Oke. Atau dari kalian ada pertanyaan nggak? Udah nggak usah deh. Nggak usah. Oke. Bentar, aku sambil rekam kakak nggak apa-apa kan? Boleh, nggak apa-apa. Bentar. Oh my god nih. Oke, ini sekarang analisanya, diagnosanya gue NPD atau enggak nih moment of truth. Oke, Kak, let's hear it. Oke. Tapi ini aku akan agak panjang loh jelasin. Ya nggak apa-apa, ntar ini sampai kalau lu mau nonton sampai habis langsung live di YouTube nih, gue lagi live di YouTube. Oke. Sebelum ke diagnosa, aku lebih mau analisis dulu berdasarkan riwayat hidup kamu. Oke. Sebenarnya ini terjadi banyak banget juga di klien aku, dan aku nggak tahu mungkin viewersnya Jana juga ada yang merasakan hal yang sama. Tapi aku setuju kayak yang tadi Jana bilang bahwa orang tua di Indonesia itu kan lebih ke banyak gengsi emang ya. Yeah. Tipe showing love-nya itu bukan yang secara langsung. Biasanya pakai hal-hal yang nggak terlalu kelihatan, yang ada gengsinya lah istilahnya. Tapi sebenarnya di satu sisi hal ini tuh bisa negatif. Kenapa? Karena tuh bisa membuat anak-anak ini tuh, dan ini banyak klien aku yang kini tuh mengalami yang namanya tuh childhood emotional neglect gitu. Atau kebutuhan emosional tuh nggak terpenuhi. Dan kemungkinan besar ini tuh di Jana juga ada sebenarnya gitu. Apa? Emosional, kebutuhan emosionalnya tuh nggak terpenuhi, jadi terabaikan. Lanjut itu. Tapi bukan berarti orang tuanya Jana itu nggak sayang sama kamu. Benar. Tapi mereka kurang tahu aja kan caranya. Tapi secara emotionally akhirnya tuh kebutuhan itu tuh tidak terisi, kayak apresiasi, validasi, ditanya kabar dan lain-lain. Dan ini terjadi banyak banget sama orang di Indonesia, di Asia lah kali ya sebutannya. Karena emang orang tua di Asia itu tipenya yang nggak showing love-nya, yang nggak bener-bener pakai afirmasi gitu ya, ataupun yang tadi bentuk-bentuk emosional yang kita butuhin. Nah hasilnya tuh apa? Hasilnya di satu sisi sebenarnya di samping tadi Jana kemungkinan ada emotional neglect itu, di satu sisi tuh jadi kamu ngerasa diri kamu yang harus memenuhi kebutuhan itu sendiri. Ditambah Jana pun dia itu mengalami proses hidup yang menurut aku adaptasinya sangat tinggi. Kenapa? Karena dari usia kelas 2 SD dia langsung pindah ke US loh. Walaupun kamu mungkin ngerasanya kayak ya udah pindah ke US aku bisa adaptasi, tapi nggak semua orang loh Jana bisa ngelewatin itu dengan striving dalam artian gitu. Jadi yang kamu rasa aku kayaknya dari dulu emang lebih pinter deh dan lain-lain, mungkin memang benar. Karena kalau kalian tadi dengerin dari awal stream, kemampuan adaptasi kamu tuh bagus menurut aku. Nggak mungkin semua orang tuh bisa survive that kayak gitu, survive perbedaan budaya. Walaupun kamu bilang New York itu melting pot dan lain-lain, tetap aja loh ketika orang yang nggak kuat mental bisa nggak survive ketika tadi ngerantau kan istilahnya kalau kita sebutkan. Jadi di satu sisi Jana tuh
kebutuhan emosionalnya ada nggak terpenuhi juga, jadi akhirnya dia harus mendewasakan diri sendiri. Jadi kamu harus dewasa dan memenuhi kebutuhan emosional kamu sendiri. Makanya tercipta di mana diri kamu tuh, tadi kan analisis psikologi kamu ketika SMA di IQ tuh kamu batu. Sebenarnya ketika ngomongin orang batu punya prinsip keras itu adalah orang-orang yang melindungi dirinya sebenarnya. Karena kan dia banyak kesulitan dalam artian. Apalagi tadi ada momen ditinggal sama bunda juga, kamu tinggal sama om tante, dan banyak juga kamu hidup tuh yang nggak spesifik selalu ada bunda karena bunda kerja, ataupun ada ayah. Mungkin kamu ngelewatinnya ya it's fine, biasa aja. Cuman di satu sisi sebenarnya secara unconscious, tidak sadar, itu ngebentuk kamu tuh kebutuhan emosionalnya kurang. Jadi kamu guarding that down dengan achievement tadi, ambisi tadi di satu sisi sebenarnya. Ini teori psikologinya ada, aku nggak tahu sih streamernya mau ada yang anak psikologi atau enggak, tapi ada namanya tuh teori Adler kalau di psikologi, di mana di situ tuh manusia tuh punya kebutuhan kan masing-masing. Nah kebutuhan kamu tuh udah jelas banget kesuksesan, achievement, dan nggak semua manusia loh punya kebutuhan achievement itu. Makanya kalau tadi Jana bilang, aku rasa untuk jadi orang sukses tuh semua orang ya udah rela melakukan apapun untuk jadi itu. Tapi sebenarnya kenyataannya nggak semuanya. Dan orang tuh itu gitu, meaning of life-nya. Gitu. Nggak semua orang meaning of life-nya tuh harta. Nggak semua orang gitu. Dan mungkin Jana salah satunya lebih ke achievement ke sana. Tapi apakah itu salah atau benar? Nggak salah ataupun nggak benar. Cuman dari riwayat hidupnya Jana memang udah kegambar jelas aja bahwa kamu tuh ke arah achievementnya ke sana karena di satu sisi pun kamu udah harus kayak mendewasakan diri kamu gitu Jana dari orang-orang lain. Karena tuh biasanya waktu SD tuh kalau normally ya kita ngomongin perkembangan itu tuh orang-orang masih belajar ya tentang skill-skill ya gimana sih kalau kita tetap sekolah di Indonesia, sementara kamu tuh harus adaptasinya twice as hard lah dibanding kita semua yang mungkin tetap di budaya yang sama istilahnya kayak gitu. Nah itu salah satu highlightnya. Cuman di satu sisi akhirnya kamu tumbuh superioritas. Jadi apakah disebutnya NPD atau narsistik? Dari aku jujur nggak lihat ke arah sana malah. Yes! 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 You know who I am. Yes! 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 Sorry kak. Oke. Kenapa? Ini beneran kakak. Ini kakak objektif. Objektif. Kan tapi balik lagi, ini kan pertemuan pertama. Tapi aku lebih ngeliat cuma ada superioritas doang sih. Jadi kamu ngerasa ya, karena kamu kurang apresiasi, validasi untuk filling that up. Kan kamu kurang nih kebutuhan emosi, apresiasi, validasinya. Ya aku harus punya achievement. Karena tanpa adanya achievement itu aku ngerasa kecil. Maka dari itu kamu tuh akhirnya terpenuhi validasi, apresiasinya dengan kamu sukses. Jadi sebenarnya kamu sekarang mungkin punya standar tinggi dalam artian pengen kaya, pengen ini, pengen itu. Karena itu untuk menutupi kekurangan kamu di masa lalu sebenarnya. Tapi apakah sampai NPD? Enggak. Bahkan aku ngelihat NPD itu kan salah satu cirinya kurang empati. Tapi tadi kamu bilang ngelihat kalau bunda aja lagi kayak ngeluh apa atau kadang ngomongin bullying di sekolah aja kamu kayak nggak enak gitu. Dalam artian untuk ngatain orang atau apa gitu. Kan berarti kamu masih punya empati jelas. Iya, ini mereka bakal mikir gue ngata-ngatain orang itu emang gue pengen ngelucu ya, bukan gue beneran benci sama ini ya. Jadi lu jangan mikir gue inian. Misalnya kayak mereka semua ngata-ngatain dia Oke, terus. Oke, tapi ini bukan diagnosa balik lagi ya. Tapi di psikologi itu selain narsistik, ada yang namanya antisocial personality disorder. Pernah dengar nggak? Pernah. ASP. Apa itu? Di otak orang kan ketika ngomong antisosial itu nggak suka bersosialisasi, makanya anti-social gitu kan. Tapi kalau di psikologi itu bukan itu definisinya. Jadi antisosial itu bukan orang yang nggak suka bersosialisasi, tapi antisosial itu adalah orang yang tidak mengikuti norma aturan sosial sebenarnya. Nah, kamu ada beberapa perilaku kayak gitu memang. Dalam contoh kalau misalnya kamu lagi tadi di sekolah Iya, ngelawan momen-momen ngelawan guru, itu tuh bisa bentuk si ASPD. Tapi apakah sampai gangguan? Belum tentu. Mungkin lebih ke traits kali ya. Cuman kriteria beberapa kadang kamu suka melawan aturan sih, melawan yang seharusnya. Itu doang. Kan aku dari cerita kamu lebih ke arah apakah ini lebih kayaknya SPD ini, tapi nggak personality disorder sih menurutku, mungkin traits aja kali ya, lebih ke arah sana gitu. Cuman kalau misalnya narsistik sih enggak, tapi memang aku paham
sebagai orang yang aktif di media sosial, nggak cuma Janah ya, semua orang yang menurutku aktif di dunia entertainment media sosial pasti kadang harus menunjukkan sedikit traits narsis. Jadi harus percaya diri, tapi bukan berarti mereka tuh NPD. Karena kalau NPD yang beneran NPD tuh ekstrim banget, ekstrimnya gitu. Jadi di Janah sih aku nggak ngeliat itu, tapi paling traits tadi melanggar aturan karena kamu orangnya berani sih, itu aja sih. Kamu orangnya berani dan yang nggak takut, ya terserah deh, ya udah menurut aku ini bener ya aku mau fight for prinsip aku ini bener, istilahnya kayak gitu sebenarnya di satu sisi. Itu paling yang aku lihat. Cuman kalau NPD sih enggak sebenarnya. Cuman tadi gimana kalau menurut kamu Janah? Apakah analisis yang aku berikan kamu rasa iya, kamu relate, atau dari kamu rasanya gimana? Bener ya, mungkin subconsciously aku nggak iniin, bukan pengen ngeberakin, tapi kayak biar gue ngerasa hebat ya. Kayak biar itu kayak validasi diri gue yang gue cari itu di situ sebenarnya. Yeah, I feel like it's W. I feel like aku suka terus ada lagi nggak? Dari aku sih yang garis besarnya tuh itu ya. Tapi ya maksudnya walaupun mungkin teman-teman ngelihat Janah kayak ada momen asbunnya juga ya Janah ya. Asbun. Orangnya istilahnya gitu. Tapi aku ngelihat dia tuh ada niat baik sih sebenarnya di dalam dirinya, dan yang aku selalu salut itu kemampuan adaptasi kamu sih. Makanya dari tadi kamu cerita tuh aku bener-bener kayak wah gila, pindah-pindah tempat, ngerantau tapi bisa surviving lah istilahnya gitu. Dan kamu tuh orangnya ambisius juga. Tadi kan kalau dilihat juga riwayat akademik kamu juga sebenarnya di luar DO-nya ya, tapi secara akademiknya tuh oke lah gitu kan. Mau belajar lah dalam artian kayak gitu. Balik lagi kalau ngomongin tentang kan kakak kamu nilai kamu NPD karena kamu menghalalkan segala cara ya. Balik lagi sih kalau ngomongin menghalalkan segala cara, tergantung apakah itu ilegal atau legal, apakah itu sesuai norma atau enggak. Makanya ketika anggaplah Janah dibilang NPD itu karena misalnya memaksa orang tua untuk live. Tapi balik lagi sih kalau dari aku ke Janah. Tapi itu nggak maksa. Iya, benar. Dan itu nggak briefing. Emang itu gue sama nyokap gue dinamika hubungannya seperti itu. Dan itu gue udah ngomong dari hari pertama juga, Chat. Gue ngomong anjing kalau keluarga gue di live-in itu kita bisa lebih gede dari keluarga Halilintar. Emang keluarga gue unik parah gitu. Okay. Terus. Nah, gara-gara tadi itu highlightku adalah jawabannya udah dijawab Janah juga. Karena nggak dipaksa ya jatuhnya itu nggak NPD. Kecuali kamu benar-benar maksa dan tiba-tiba gerebek rumah bawa kamera. Nah, tapi itu pun nggak NPD sebenarnya. Tapi lebih kayak yang tadi aku bilang antisocial itu, yang lebih melanggar aturan lah dalam artian. Kamu ada kecenderungan melanggar aturan dalam artian gitu. Cuma ini fakta, kalau di psikologi memang SPD ini lebih banyak di laki-laki biasanya kayak gitu sebenarnya. Gitu. Cuman Janah berarti nggak SPD ya, ini cuma traits doang gitu, lebih ke arah sana dibanding narsistik kalau menurut aku sebenarnya ngelihatnya. Cuman itu sih yang aku lihat, kamu emang ada kebutuhan emosional, jadi wajar kalau kamu bilang kamu tuh lover boy, dan untuk kamu recharge kamu butuh pasangan misalnya untuk meluk kamu doang dari belakang sambil kamu tiktokan. Ya sebenarnya kamu ya seperti manusia pada umumnya pengennya dicintai, butuh itu gitu sebenarnya gitu sih. Cuman mungkin awareness dari aku aja, bukan kekhawatiran sih ya, saran juga kali mungkin buat Janah gitu ya, karena mungkin Janah pun terbiasa di keluarga yang ketika kita ngomongin hubungan percintaan yang bukan ideally, dalam artian apa ya Sebentar Karin nelfon, habis ini kita telepon Karin. Okay. Terus yang kayak cemara lah dalam artian, tapi bukan berarti ini nyalahin orang tua ya kan, kita juga nggak pernah tahu hubungan percintaan orang. Nah mungkin saran dariku ya ke depannya, walaupun kehidupan kamu dalam artian tidak seperti ideal keluarga pada umumnya, harmonisnya cemaranya dalam artian gitu ya, pasangan ayah dan ibunya maksudnya, bunda dan papanya, harapannya ya kalau emang Janah suatu saat berkeluarga ya kamu bisa membentuk yang baru, jadi memutus rantainya gitu. Karena tuh kalau ngomongin sedikit tentang perselingkuhan ataupun keluarga yang gak cemara, kadang anak tuh merole modelkan apa yang dia lihat kan dari kecil tuh, hubungan love yang ideal tuh seperti apa sih. Makanya banyak orang bisa masuk ke dalam toxic relationship biasanya mungkin karena di keluarganya tuh dia nggak ada gambaran yang healthy relationship tuh seperti apa. Jadi akhirnya dia ketika dewasa ya udah terbiasa masuk ke toxic relationship dalam artian gitu. Jadi aku harap sekarang pun kan Janah punya keinginan untuk berkeluarga gitu. Jadi ya aku pun mendoakan yang sama. Orang juga bilang gak sekolah aja bisa sukses, bukan begitu. Cara jalan pikirnya gini, ketika dia gak sekolah aja bisa sukses, mungkin sekolah dia jauh bisa lebih sukses. Itu aja gue udah gatel tuh, karena lu framingnya kayak gitu, lu nyuruh gue dengerin seakan-akan itu orang benar gitu kan. Tapi nggak, udah gue dengerin aja. Itu aja gue dengernya gatel gitu sebenarnya. Terus Kak. Jadi itu sih. Jadi harapannya meskipun mungkin dari kamu kecil tuh healthy relationship tuh kamu kelihat contohnya itu nggak ada yang exact, tapi semoga kedepannya kamu bisa membangun itu juga. Ini pertanyaan viewers aku, mereka mau nanya penyakit itu, selingkuh itu penyakit yang orang bisa sembuh atau gimana sih? Maksudnya selingkuh itu
Gimana kalau dari psikologinya tuh orang tuh selingkuh bisa berubah atau it's just an illness? Karena jujur aku bukan ngomongin diri aku ya. Yang aku lihat teman-teman aku yang selingkuh tuh once a cheater, bukan teman-teman juga sih, lebih ke orang-orang aja yang aku kenal. Once a cheater, always a cheater gitu. Nah itu sebenarnya kalau di psikologi kan ada teori perilaku. Jadi tadi apa yang selalu sering dilakuin, dipelajarin, bisa nggak sih untuk kita nggak selingkuh lagi? Ya bisa. Tapi berarti effortnya harus kuat gitu. Bisa nggak bisa, bukan berarti nggak bisa sama sekali. Tapi kalau itu polanya udah bukan sekali, tapi udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, apalagi dengan background keluarga yang menormalisasi selingkuh misalnya, itu akan lebih susah gitu. Karena ada kemungkinan nih, ini maksudnya tidak menyenggol apapun ya, misalnya ada orang dia tukang selingkuh, ternyata keluarganya juga suka selingkuh, jadi keluarganya pun ngelihat, maksudnya di keluarganya banyak yang suka selingkuh juga gitu, jadi ngelihat anaknya selingkuh itu dianggap dia udah biasa aja, jadi itu nggak dibenerin, nggak dikoreksi bahwa itu tuh perilaku yang better tuh kita nggak gitu, karena kan value orang kan dibentuk dari dia kecil ideally. Iya. Tapi apakah bisa? Cuman butuh effort banget gitu. Jadi kita pun ngelihat di psikologi tuh ngelihat sebuah situasi tuh nggak black and white. Kita tuh ngelihatnya di tengah. Ada pasti harapan, cuman berat gitu aja sih. Kalau orangnya nggak bener-bener mau berubah gitu. Itu sih kurang lebih paling. Gimana menurut kamu? What else ya? Am I a sociopath? You think? What's like a major kayak red flag or character flaw yang I have? Gitu. Do you think I'll be a good dad? Maksudnya kayak what like as a human aja deh. What's a kayak mau kayaknya yang sifat ininya nih atau kayaknya lo kurang apa ya? Kayak kurang kompas gitu. Kurang moral kompas atau apa? Oke. Gini sih, kan tadi aku bilang Jana tuh ada traits yang SPD itu lah istilahnya gitu ya. Dimana yang melanggar aturan, anggapnya melawan aturan dan lain-lain. Misal termasuk kayak kita ngomong kasar deh Jana sebenarnya ya. Di satu sisi sebenarnya balik lagi sih, ngomong kasar itu kan secara moral tuh ngaruh juga sebenarnya. Cuman aku tahu mungkin ada beberapa banyak, nggak cuma Jana ya, banyak YouTuber atau apa juga suka ngomong kasar. Nah mungkin dari sini yang Jana harus lebih aware tuh adalah apakah itu emang akan menjadi persona kamu untuk kedepannya, karena walaupun persona image mungkin orang di media sosial sama di luar media sosial itu bisa beda, tapi kadang ya apa yang kita lakukan terus-menerus kan akan ngebentuk kepribadian kita juga kan. Benar. Lama-lama sebenarnya itu mungkin yang harus aware. Tapi kalau dalam konteks yang humoris, balik lagi sih, menurut aku moral value orang beda-beda soalnya. Ada yang nganggap ngomong kasar apa itu biasa, ada yang mungkin bagi orang itu sensitif. Nah itu tuh yang agak susah untuk mau kemana Jana arahnya sebenarnya. Simpati sama empati itu beda gak sih? Beda. Bedanya apa? Simpati sama empati. Kalau empati tuh lebih, simpati tuh kayak kita kasihan aja, istilah mudahnya gitu ya. Tapi kalau empati tuh kita bisa menempatkan diri kita di dia, itu seperti apa gitu. Makanya lebih baik berempati. Itu tuh lebih, karena kalau empati itu nggak cuma iya dia kasihan deh, atau dia lagi ini deh kita dukung. Tapi kalau empati itu benar-benar ngebayangin kamu di posisi dia gitu, connect juga gitu. Jadi lebih deep lah. Sama mungkin satu lagi sebelum aku lupa. Tadi kan Jana bilang yang ngomongin tentang sebenarnya lebih pengen punya anak ya, dibandingkan pasangan. Tapi kalau sedikit saran dari aku, balik lagi sih, ketika kamu melahirkan anak, dalam artian anak pun kan akan role modeling hubungan kamu kan, hubungan kamu kecil sama baru saja memberikan 50.000. Potensi KDRT. Potensi KDRT ada gak kak? Jujur aku takut banget. Nggak ada. Terserah kakak tunjuk. Potensi KDRT. Dari kamu maksudnya? Iya. Kita nggak ada bahas itu sih hari ini sebenarnya. Tapi nggak tahu menurut kamu gimana? Enggak sih. Karena aku aja nggak pernah ngeliat itu, satu-satunya hal yang nggak pernah aku lihat dalam hidup aku. Berarti kalau KDRT dari papa, atau aku dipukul papa, aku dipukul bunda, atau mereka pukulan gitu. Kayaknya kalau Jana tuh lebih kayak emotional deh. Maksudnya dalam artian emotional abuse. Enggak emotional abuse juga sih. Mungkin kalaupun Jana melakukan abuse, mungkin bisa di verbal jatuhnya, bukan yang kayak physical gitu. Salah satu mereka tuh masih nggak percaya aku nggak NPD kak. Mereka pikir kayak katanya tuh NPD tuh bisa bikin orang ngerasa dirinya nggak NPD. Jujur aku dari tadi gue jawab ini jujur doang, nggak kayak mau kakak mikir aku nggak NPD. Aku mau tahu sekenyataannya kan. Ini konteksnya juga nih ya, kayak perlu cewek yang sama aku tuh pokoknya semua cewek yang pernah pacaran sama aku tuh mereka mungkin bisa ngedeskripsiin hubungan sama aku tuh gini. The highs are super high, jadi momen happy-nya tuh momen happy banget. Tapi momen sedihnya itu momen sedih banget, gitu. They feel apa ya, capek lah sama aku. Tapi aku nggak pernah anjing-anjingin mereka, nggak pernah ngeiniin mereka gitu.
Mereka bilang aku tuh baik ke semua orang, kecuali ke orang terdekat. Oke. Iya gitu, mungkin itu missing konteksnya. Oke. Baik ke semua orang tapi ke orang terdekat enggak, tapi berarti nggak baiknya kamu ke orang terdekat tuh kayak gimana? Nggak baiknya ke orang terdekat, misalnya nggak baiknya ke orang terdekat gimana ya? Misalnya aku punya pacar, pacar aku nggak suka kalau aku meluk cewek di stream. Tapi menurut aku ini kan karir aku, masa viewers aku banyak sering bilang ibarat Brad Pitt lagi kerja, kan Angelina Jolie nggak mungkin komplain kalau Brad Pitt meluk cewek di film. Nah, aku setuju dengan komennya Angelita itu. Misalnya salah satu viewers aku. Gitu. Dan aku people pleaser lah bisa dibilang. Dulu ya mungkin. Gitu. Tapi aku lihatnya kalaupun kamu people pleaser tuh nggak people pleaser banget juga sih. Malah aku ngelihatnya kamu ngelakuin stream ini emang buat kesuksesan kamu. Jadi emang value kamu achievement yang tadi aku bilang. Achievement harta lebih ke situ. Jadi ketika kamu ngelakuin itu yang kamu rasa emang bisa ngebantu kamu mencapai value itu sebenarnya. Karena kalau people pleaser yang spesifik people pleaser ke orang itu bakal kelihatan juga. Dan Jana nggak mungkin ada people pleaser ya, tapi bukan yang something to worry about. Emang just a nice person gak sih? Jadi tipe orang yang ya udah adaptif. Balik lagi yang aku bilang, karena kan kamu terbiasa hidup di lingkungan yang kamu emang harus fit in, mencoba trying to fit in dengan mereka kan. Jadi ya tanpa kamu sadari emang kamu ada skill itu aja. Tapi bukan berarti itu kamu people pleaser kalau aku lihatnya. Kalau nambahin dikit tadi yang Jana bilang tentang pasangan mungkin cemburu ketika Jana peluk cewek lain di stream dan lain-lain, itu balik lagi berarti kalian harus diskusiin itu sih, value kamu, boundaries, value kamu. Emang ciri-ciri NPD itu kayak gimana maksudnya? Kan selama ini kan mereka cuma tahu dari TikTok, FYP TikTok mereka kan, karena kan SDM Indonesia kan. Ini aku catat karena banyak sebenarnya cirinya, ada 9. Tapi ini maksudnya aku kasih tahu kriterianya. Let's see. Ini I put my finger down. NPD or not, put my finger. Kakak bacain. Kita bikin ini TikTok, sumpah ini seru banget. Oke. Itu NPD nggak tuh kayak gitu? Enggak kan ya? Enggak NPD. Ini gitu. Orang kreatif aja tahu, sumpah. Ini psikolog dan dia bakal ngasih tahu 9 ciri-ciri NPD dan gue bakal ngasih tahu nurunin jari gue kalau gue gitu. Jadi gue lihat ya, kita lihat apa aja Kak ciri-cirinya Kak. Oke, 1 adalah grandiositas atau superior. Dia membesar-besarkan pencapaian tapi sebenarnya nggak ada bukti. Oh, enggak. Oke. Terus dia punya fokus fantasi tuh hal-hal ke harta, tahta dan cinta. Itu jujur aku kan. Oke, 3, merasa spesial. Jadi cuma mau temenan sama orang yang setara atau sama spesialnya dengan mereka. Enggak sih, aku temenan cuma kalau aku suka sama orangnya atau enggak. Terus. 4, ada kebutuhan untuk dikagumi. Tapi kan kerjaan aku butuh ya udah ya, terus. Oke, 5, mau diperlakukan istimewa. Jadi kalau kamu kemanapun yang harus dianggap aku Jana nih, harus perlakuannya harus beda gitu ke kamu. Itu masih dibel terus. Terus ada eksploitasi interpersonal. Jadi kamu bisa manfaatin orang lain untuk fame kamu. Lanjut di itu. 9 ciri-ciri NPD langsung dari kakak lanjutin terus apa? Lanjutin ya. Nah itu yang kelima tadi, aku udah ke-6 ya. Eksploitasi interpersonal. Jadi itu kayak udah kenal sama orang, ketemu sama orang tuh untuk dimanfaatin doang. Dalam artian bener-bener gak ada koneksinya gitu ya, sebagai temen lah gitu. 7, kurangnya empati atau gak ada rasa bukan kasihan doang sih, empati itu kayak kita bisa menempatkan diri di posisi dia ketika dia lagi sedih, lagi sulit gitu ya. 8, iri sama orang lain atau merasa orang lain tuh juga iri lah sama dia dalam artian gitu ya. Dan terakhir itu sombong atau angkuh. Gini Kak. Jujur aku sering ngebahas ini. Misalnya coba bacain yang pertama. Ini menurut aku kayak manusia pada dasarnya harusnya kayak gini. Coba misalnya yang pertama apa? Pertama itu grandiositas atau superior. Jadi ngebesarin, merasa dirinya gede, besar, punya pencapaian. Tapi tuh dia akan ngomongin pencapaiannya tapi itu enggak. Itu berarti kan itu kayak tong kosong lah. Iya. Itu enggak. Gue nge-branding diri gue streamer nomor 1 karena gue percaya sama diri gue bakal jadi streamer nomor 1 ya. Bukan gue tahu gue bukan streamer nomor 1 sekarang. Terus kedua. Punya fantasi akan harta, tahta, sama cinta. Tapi siapa manusia yang nggak punya fantasi gue pengen cinta, gue pengen harta? Banyak sebenarnya. Iya, emang kan manusia harusnya dasarnya gitu nggak sih? Sebenarnya, cuman nggak ada beberapa manusia juga yang nggak ekstrim. Jadi dalam artian ya udah dia hidup gitu. Berbahagia aja. Hidup maksudnya ada orang bahkan punya goals hidup tuh ya bahagia aja, cukup aja. Udah harta nggak usah berlebihan, tahta ya udah nggak perlu mencari, terus cinta ya udah cinta yang ya udah secukupnya gitu. Ketiga adalah merasa spesial.
Jadi cuman mau temenan sama yang spesial. Oh enggak, kalau aku enggak kayak gitu. Itu kelihatan. Kalau Jana orangnya nggak gitu karena dia bisa berteman sama banyak jenis orang gitu kan. Keempat, butuh dikagumin. Bener-bener pengen dikagumin, divalidasi sama orang lain gitu. Terus yang kelima itu mau diperlakukan istimewa. Nah, kalau misalnya someday kamu misalnya kayak udah viral banget dalam artian followersnya udah gede banget, jadi ketika kamu kemanapun tuh kayak harus dikasih perilaku spesial deh dari orang lain. Tapi itu gue gitu. ngejokes, gue misalnya kayak kok gue mesti ngantri sih gini gue ngejokes anjing. Terus. Oke, yang 6, eksploitasi interpersonal. Jadi kamu menjalin hubungan apapun sama orang-orang di sekitar kamu sekarang tuh semuanya dengan tujuan untuk kesuksesan kamu misalnya. Gak ada yang pure connection, pure emotion. Oke, tapi kan itu misalnya pure emotion. Misalnya kakak temenan sama aku, buat kakak merilis stres atau happy aja ngobrol sama aku. Itu kan juga tetap ada untung buat kakak. Bener, cuman iya dong. bener, setuju. Tapi nggak spesifik merugikan. Dalam artian cuman kamu doang yang untung. Misalnya ini contoh ya, misalnya aku diajak stream terus nih, tapi dalam artian tuh ya udah kamu tuh nggak hadir buat aku sebagai teman, kayak cuma diundang stream aja, diundang stream gitu. Oh, paham, oke. Dia belum pulang 2 hari dari mamanya. Iya, aku suruh streaming. Tapi gimana? Kamu ngerasanya? Dieksploitasi. Lu makan sehari sekali cukup kan? Tadi cuma lontong sama gorengan. Ya, oke. Dia habis traktir enggak, lah. itu bercanda. Oke. Terus. Soalnya nanti dikira beneran lagi, oke. Gak ada empati. Nah itu kan aku juga ngerasa kamu sih ada sih. Kedelapan, sering iri sama orang lain. Jadi orang lain gak boleh lebih keren dari kamu. Dan kamu kadang ngerasa orang-orang juga pasti iri deh sama aku gitu. Kalau orang-orang yang iri itu gue gak ngerasa lu pada iri sama gue ya. Tapi gue kadang-kadang ngerasa gue gak pengen diikutin aja. Misalnya gue pakai kemejanya suka warna coklat. Ini jam tangan aja aku pakai di kanan. Karena aku ngeliat semua orang pakai di kiri. Oke. Oh iya, itu NPD gak kayak gitu? Aku paling gak suka sama. Aku nggak pengen banget, aku mendingan yang jelek tapi beda dibanding bagus tapi sama. Itu nggak termasuk NPD sih, karena itu lebih kayak edgy masing-masing. Nggak pengen punya style yang membuat kamu akhirnya berbeda dari orang, itu beda sih kalau itu. Sama terakhir itu ya sombong atau angkuh gitu sih. Nah, bedanya sombong dan pede itu apa? Beda. Ngerti nggak? Kobe Bryant kan itu sering ngomong I'm the best, guys. Gue the best di court ini, gue yang the best gitu. Bedanya itu berarti Kobe Bryant sombong nggak? Dan menurut aku yang orang-orang di atas tuh sifatnya mirip ya itu ya kayak gitu semua, ngerti nggak? Yang pemenangnya sifatnya kayak gitu. Kalau percaya diri, kamu tuh bisa ngejelasin diri kamu memang yang tadi dibilang yang memang nyata. Kamu punya skillnya, ada buktinya, data dan fakta. Tapi kadang sombong tuh pure untuk apa ya? Kayak pamer jatuhnya kali ya. Dalam artian bukan untuk percaya diri, tapi biar orang lain tahu ini loh. Dan merendahkan dia juga biasanya. Kalau sombong itu lebih ke arah ada merendahkan ke orang lainnya, sementara percaya diri ya fokus ke kamu doang kayak gitu. Gitu kurang lebih sebenarnya. Paham. Dari Dapin ada yang mau ditanya nggak, Pin? Nggak ada sih. Cuma gue pengen nanya aja nih, ini orang kalau dipuji tuh nggak pernah mau. Nah iya, kenapa ya? Aku kagok loh. Dia dipuji selalu denial mulu. Gue nggak gini, Pin. Gue nggak gitu, Pin. Dia kayak gitu mulu. Iya, tapi berarti itu menunjukkan nggak NPD. Kalau orang NPD apalagi pasti suka banget dipuji, tapi dia malah nggak suka dipuji ya? Nggak suka, kayak apa sih? Lu sarkas pin anjing. Karena balik lagi dia terbiasa nggak dapat apresiasi validasi ketika kecil, jadi ya itu sesuatu yang nggak familiar aja sebenarnya. Gitu, jadi ada awkwardnya lah, ada denialnya lah istilahnya kalau dia beneran gitu. Jadi makanya kamu lebih suka tuh nge-fuel up percaya diri kamu tuh dari emang yang kamu yakin aja, karena kamu kan nggak terbiasa dapat dari orang. Biasanya kan kamu dapat dari diri, jadi yang nyaman buat kamu tuh yang dari diri gitu. Biasanya emang kamu puji Jana apa? Enggak, aku kayak ngomong kayak dia misalkan Jan lu lagi naik banget deh namanya, serius. Terus apaan sih Pin, gak gitu. Dia kayak gitu pasti nolak. Iya, karena nggak familiar aja, nggak terbiasa diberikan apresiasi itu, jadi ada kakunya lah gitu. Pengennya cukup biar gue aja deh yang tahu gitu, gue aja yang puji diri gue sendiri. Itu sih sebenarnya. Nothing wrong with that sebenarnya gitu. Kakak pernah ketemu orang megalomaniak nggak? Enggak. Itu kayak gimana sih? Itu ciri-cirinya itu lebih itu kayak MPD di atasnya lagi. Itu gimana itu? Kalau secara buku psikologi nggak ada soalnya. Ya NPD aja. Cuman memang gangguan kepribadian tuh ada banyak kan sebenarnya. Kalau misalnya kayak teman-teman penasaran juga suka ada di internet atau di follow TikTok aku juga boleh promo dikit. Masa aku pernah jelasin soalnya ada nama TikToknya.
Zamia psikolog, sampai lupa loh. Zamia psikolog. Iya. Zamia psikolog. Karena aku pernah bahas-bahas tentang personality disorder, termasuk itu juga NPD, BPD, semuanya ada deh. Pokoknya ada 12. Kalau yang dark triad itu apa sih? Oh, dark triad itu beda lagi sih. Itu apa aja? Itu tapi aku ngeliat ya, Kak. Aku ngeliat orang-orang di atas sifatnya tuh bukan jahat sih, bukan jahat ya, lebih ke mirip semua gitu loh. Faktornya mereka mesti punya ego, tapi mereka nge-justify ego mereka ini, ngerti nggak? Jadi karena ada mereka ego, kayak gue masih jadi nomor 1, mereka kerja keras karena mau memenuhi ego mereka ini. Dark triad itu part of success nggak sih? I feel like successful people, dark triad itu apa aja? Masalahnya dark triad itu tuh dia masuk ke si SPD itu sebenarnya. Cuman kalau spesifik gangguannya dalam artian list personality disorder sebenarnya nggak di situ. Tapi kalau kamu ngomonginnya sosiopat sama psikopat itu tuh masuk ke SPD juga sebenarnya. Kayak gitu. Tapi itu dark triad itu beda lagi sih sebenarnya kalau dibanding personality disorder. Aku itu enggak kan ya. Enggak, apalagi itu kan di atasnya SPD, dark triad itu. Gitu. Jadi kayak kalau mau jelasin aspeknya aku bukan lebih takut ada diagnosa lebih lanjut dari teman-teman sih. Jadi lebih baik fokus ke personality disorder aja karena kalau dark triad itu udah lebih hardcore lagi dari personality disorder. Machiavellianism itu apa sih? Machiavellianism. Oke. Ini udah pada tahu ya orang-orang ya. Oke, udah pada tahu. Mereka viewers aku tuh bukan bocil-bocil gamer FF yang kayak W ini we are. Cuman tapi mereka beneran orang-orang berkompeten. Iya, karena seperti enggak lah bicara. Oke, terus. Karena yang tadi disebut aku lupa lagi sebutan namanya apa. Plus dark triad itu adalah bagian dari SPD kan. SPD itu orang-orang yang tadi nggak kasihan sama orang lain kali ya. Makanya tadi mau jahatin orang dalam artian gitu, mau jahatin orang, terus ya tadi melanggar aturan. Apalagi kalau udah sosiopat, psikopat, itu kan kita ngomongin aja deh orang yang ngebunuh orang lain. Ya dia tuh bener-bener nggak ada empati, nggak ada kasihan gitu. Jadi ngomongin dark triad, Mac tadi itu tuh masuknya ke SPD tadi sebenarnya. Ini sisa ya 2 menitan lagi. Do you have any do you have any advice for me? Advice or things I should work on? Atau gimana sih psikolog tuh maksudnya setiap konsultasi tuh dikasih kayak PR kah buat kayak yang fokus nih kamu bagian sini atau practical stepnya ini nih buat ngurangin inian kamu gitu-gitu. Oke, kalau dari aku yang ngelihat Jana sih sebenarnya keren ya apa yang kamu lakuin, maksudnya nge-branding diri kamu, building karir kamu sekarang ya, selama itu nggak merugikan kamu dan merugikan orang lain, dalam artian lanjutkan aja. Tapi pasti tetap kita sebagai manusia harus selalu evaluasi ya, maksudnya apakah kita ketika ngonten atau ngelakuin apapun tuh ada nggak sih hal-hal yang seharusnya aku tuh nggak lanjutin tentang hal itu, contohnya misalnya. Jadi tapi balik lagi karena karena kan Jana itu aku nggak tahu nih Jana akan kontennya ke depannya ke arah mana. Intinya kamu pilih yang kamu rasa tuh memang sesuai dari value kamu. Karena semakin sering kamu konten itu, walaupun mungkin kamu nggak begitu, takutnya itu jadi building kamu tanpa kamu sadar, unconsciously gitu kali ya sebutannya. Mungkin kamu paham ya maksud aku gimana ya? Gitu. Sama mungkin ya tadi sih ngomongin cinta tadi tetap sedikit kepotong. Saran dari aku sih, aku senang kamu pengen berkeluarga, punya anak, tapi menurut aku ketika kita nyari pasangan sih emang lebih baik yang benar-benar ada si cintanya. Tapi dalam artian konteks cinta pun di psikologi itu kompleks ya, ada aspek-aspeknya sendiri. Tapi dalam artian ya lebih baik kamu memperkuat hubungan kamu sama pasangan sih. Karena kan anak itu akan jadi hasil cinta kamu pasangan kan. Jadi idealnya ya kamu dan pasangan tuh ya real istilahnya kali ya sebutannya ya. Jadi nanti anak pun punya role model pasangan yang juga ya healthy relationship-nya gitu sih. Semoga Jana mendapatkan itu dalam artian gitu ya. Gitu. Mendapatkan pasangan yang memang kamu tuh bukan harus berpura-pura atau ini sebenarnya nggak cinta-cinta banget tapi ya udahlah gitu. Mendingan kamu langsung cari yang memang benar-benar kamu healthy relationship, kamu beneran sayang, pokoknya ideal lah, hubungan yang ideal, jadi kamu nanti akan membentuk keluarga yang ideal juga gitu. Tapi so far aku ngerasa kayak apa ya, sifat-sifat Jana yang kayak penuh ambisi dan lain-lain, selama nggak ngerugiin diri sendiri dan orang lain sih lanjutin aja. Kalau dari aku ngelihatnya kayak gitu kok. Sama tadi sih salut, ini aku jadi belajar juga malah jadi Jana aku ngelihatnya, karena yang aku bilang ngomongin angka tuh kayak banyak orang tuh peduli banget aja gitu sama angka. Walaupun ya paham kalau angka-angka itu ya di sosial media cuma sekedar angka, tapi cuman Jana tuh tipenya ya udahlah mau angkanya gimana aku usaha dan itu mungkin harus jadi sifat yang banyak orang punya semangat itu gitu. Apalagi mungkin kan banyak orang sekarang tuh lebih banyak mau ngonten tapi ngerasa ada yang kayak laki nggak laki. Mungkin di satu sisi Jana emang ada lakinya ya, dia viral dan lain-lain, tapi di satu sisi
pasti nggak mungkin karena laki doang, pasti itu karena kamu effort juga, karena kamu usaha juga. Kayak hari hoki nggak ada yang tahu kapan, tapi kalau lu nyoba setiap hari kan nggak mungkin nggak ketemu sama hari hokinya. Betul. Gitu kan. Gitu. Jadi itu lanjutin aja, dan semoga juga semakin punya viewers yang loyal gitu sama Jana. Oh ya, ini mungkin Gitu. salah satu konteks terakhir nih Kak. Karin, ini salah satu teman cewek aku yang dekat banget sama aku. Tadi dia nelfon, coba bentar kita telepon dulu dia. Mungkinnya ada yang mau kali dia sampaikan atau tanyakan. Rin? Iya. Rin, ini gue lagi sama psikolog. Maksud gue, lu kan salah satu orang terdekat di hidup gue. Ada yang lu pengen tanyakan nggak ke dia, atau lu pengen apa gitu ke dia tentang gue atau apa? Ah, tentang lo. Iya. Hai Kak. Halo. Ger baru saja memberikan Sebentar. 200.000. 5 detik. Westream tonight mo. Good luck on your journey mo on achieving that. Thank you man. Streamer gokil. Thank you Gary, you my day one for real, bro. Terus apa? Pepe nanya apa, Krin? Kak, aku mau nanya dong, Jana Iya. itu beneran NPD atau gimana ya? Tadi aku udah kasih analisisnya, enggak sih. Mungkin ada traits aja, tapi bukan gangguan sih. Mungkin ada beberapa sifat aja. Oh, berarti beberapa sifat yang emang buruk gitu ya? Ya namanya iya, manusia iya. kan pasti nggak luput dari Dia ada keburukan. potensi masuk penjara nggak sih Kak? Jujur ya. Ini nih pertanyaannya, kalau emang ada momen Jana melakukan hal-hal yang ilegal ya mungkin aja masuk. Bener. Tapi selama dia aman-aman aja sih enggak sih harusnya. Menurut Kakak dia ini ada potensi gay gak Kak? Nah, kalau dari cerita sih tadi sama cewek semua sih ya. Jana Ya, cewek semua. Oh iya, itu kan kadang ada gay yang menutupin gitu Kak. Ya deket-deket cewek, padahal sebenarnya dia tuh sukanya cowok, tapi dia nutupin dengan deket-deketin banyak cewek. Iya, pernah ada video gitu Kak. Video apa tuh? AI. Video dia kayak enggak, iya tuh. Itu salah satu contoh kelasnya. Kayak thank you Mas. Karin, kakak bisa kayak konsultasi kalau kita masih suatu hari kakak jadi couple terapis bisa nggak sih? Bisa. Rin, dia bisa couple terapis, nanti kapan-kapan kita ada yang couple terapis ya. Iya, nanti kita gitu ya. Karena menurut Iya. aku nih cewek ada potensi selingkuhnya, Kak. Ini pasangan kamu? Enggak, Iya. lagi aku mau nanya lagi. Oke. Sayang aku mau nanya lagi. Apa? Halo? Iya. Iya. Kak, aku mau nanya nih. Kan aku lagi deket ya sama Jana nih. Iya. Tapi Jana itu suka ngebentak-bentak gitu. Oke. Kalau aku kadang ngebentak balik. Tapi menurut Kakak dia ada potensi KDRT nggak sih? Kalau KDRT sih nggak ada riwayatnya tadi ya. Cuman tadi takutnya verbal abuse aja sih. Tapi semoga enggak ya. Ke Karin pernah nggak verbal abuse? Ya udah, makasih ya. Bye-bye. Itu dia. Thank you. Oke. Kayak gitu. Itu kalau dari aku udah, dari Karin udah. Pin, lu ada maksudnya satu pertanyaan dia kan, lu depresi nggak sih? Enggak, gua nggak bisa sedih malah. Ya dia, lu ada maksudnya isu mental atau apa gitu nggak? Yang menurut tanya satu pertanyaan aja. Gak ada, gua orangnya nggak bisa sedih. Maksudnya kenapa tuh gua nggak bisa sedih? Oh, dia nggak bisa ngomong serius kalau dia. Lu juga. Dia bisa sebenarnya. Lah iya, gua ngomong pasangan gue bisa serius. Dia ceweknya ngechat panjang, Kak. Dia jawabnya apa? Oh hell nah. Abis itu udah ngechat paragraf panjang. Ini mau ngomong serius, dia cuma jawab gitu doang. Nah ini mungkin buat cowok-cowok juga banyak sebenarnya aku yang kurang bisa ngomong serius itu. Kenapa? Banyak itu kemungkinannya. Karena cowok tuh banyak juga, sedikit aja ya. Baru saja memberikan 50.000. Ini orang yang suka lumurin badannya sama baby oil itu nama gangguannya apa ya kak? PDD syndrome kah? Atau apa? Itu sih lebih ke arah mungkin gangguan berkaitan juga dengan seksualitas yang nggak Benar. lebih baik jangan dibahas di Yeah. sini ya. Yeah. Tapi kalau yang itu banyak sih kemungkinannya. Mungkin nanti mau ada stream lagi khusus buat Davin nanti Khusus buat Davin bisa ada. Yeah. Caiga, any last question atau inian aja? Any last questions? One last question. Mau banget. Oh ya boleh. Ini viewers aku yang dia korban self harm. Oke. Jadi dia ceritaku dia pernah nyilet dirinya, Bianca ya. Nah dia korban self harm. Halo Bianca. Halo Mo. Ya, ini do you have any questions? One last question or anything? Ini ceweknya dia. Oh, oke. Nah, ini yang dia ngechat panjang lebar dia jawab oh hell no. Oke. Ya. Kak,
aku mau nanya Kak. Iya. Davin tuh aku nggak tahu kenapa dia nggak bisa ini serius Kak. Kayak aku lagi mau coba ngobrol beneran serius sama dia cuman hahaha terus atau enggak ngelucuan gitu. Aku jadi kesel gitu kadang-kadang, tapi kan dia bilang dia nggak bisa sedih, nggak bisa dia nggak ada mental issues. Jadi itu kenapa ya Kak? Nah ini nggak tahu ya Davin ya, kan kita nggak nanya Davin. Cuman yang tadi aku sempat bahas di streamnya Janah juga, ada yang namanya emotional neglect kan, kurang kebutuhan emosional. Bisa juga loh orang yang sulit untuk ekspresin kata-katanya karena yang nggak familiar juga. Benar. Karena yang aku bilang kan, kebutuhan emosional itu banyak banget di klien-klien aku pun, termasuk orang Indonesia. Jadi mungkin Davin juga bisa kayak gitu. Walaupun Janah sama Davin beda ya personality-nya ya, tapi bisa core isunya bisa sama, ada kurang kebutuhan emosional. Cuman kan nggak tahu, hari ini kan nggak nanya Davin ya. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu sebabnya. Oke, aku bakal booking Kakak ya. Oke, boleh banget nanti, yang mau konseling ya. Nanti kita bakal sering. Kamu yang tuh, Kak dia kayak gitu, kamu yang dia maunya dia kan. Ya kan dia mau. Ya udah Bianca, terima kasih ya. Makasih. Suaranya mirip deh sama Karin. Suaranya mirip kan sama Karin? Aku lu seleranya ngikutin gua atau gimana? Sumpah aku kira adik kakak lo awal stream tadi. Makanya aku tanya. Sering aku ngaku. Apakah kalian adik kakak? Oke. Thank you banget kakak. Sama-sama. Ya, aku kasih back. Thank you banget kakak. Thank you ya Jana. For being here. Ini kakak udah, biasanya aku suka kayak kasih kata-kata terakhir gitu buat mereka. Silahkan. Kakak dulu. Aku ya. Oke, mungkin kalau dari buat aku, orang-orang yang banyak, karena banyak viewers aku yang kena juga masalah psikolog, mental health gitu-gitu, kan tabu ya. Oke, kalau dari aku sebenarnya gini sih, aku tahu ketika kalian ada masalah tuh kalian lebih banyak milih distraksi. Dalam artian ya, kalian nyari hal yang menyenangkan, yang buat happy. Mungkin salah satunya nonton streamnya Janah. Tapi jangan lupa, selain kalian distraksi, entertain diri kalian juga jangan pendem perasaan kalian. Dan selalu cari bantuan sih. Jadi ya kayak yang Janah lakuin kan konseling jatuhnya walaupun di stream sih. Jadi kalian pun mungkin ada yang ngerasa punya kesulitan, jangan ragu untuk konseling ke profesional sih kalau dari aku. Karena kalau didistraksi doang perasaan tuh nggak hilang. Jadi harus disembuhin lah lukanya. Itu kali pesan dari aku. Mungkin aku ke Janah. Terima kasih kakak, terima kasih Davin, thank you semuanya. Semuanya Pin ya? Enak. Apa lu masih mau lanjut sih? Ya udah lu kan. Buat ya thank you buat kakaknya, thank you semuanya. Udah ya aja deh, cukup sih. Ya udah. Thank you banget kakak ya, kakak. Thank you Janah. Thank you Davin ya, thank you Davin. Pokoknya gini guys, lu ngomongin being vulnerable as long as you're honest itu is not a weakness gitu loh kan. Yeah. Karena manusia nggak bisa sepenuhnya, lu bukan Superman gitu. Gua aja saya bate-bate Muhammad Janah nggak lah Janah. Saya bate-bate Muhammad Janah tuh masih bakal ada momen sedihnya, momen insecure, momen doubtnya. Tapi itu bukan kelemahan, itu emang manusia aja gitu. Lu nggak mungkin merasa kayak menurut gue Timothy Ronald juga masih manusia gitu. Don't be scared to talk about your feelings and shit. Just embrace it. Malah kalau lu denial malah nanti isunya malah ada. Betul. Embrace it. Itu manusia dan manusia itu keren ya. Manusia kan nggak sempurna tapi manusia keren lah. Jadi ya man. Thank you kakak ya. Thank you kakak. Kita bisa minum aqua aja. Outro aku bilang 1, 2, 3 minum aqua kak. Boleh nggak? Kita tutup ini. Kakaknya di sini habis kita kayak 1, 2, 3 minum aqua bisa senyum gitu. Oke. 1, 2, 3 minum aqua. Thank you kak.